Jining merasa seolah-olah dia adalah seekor semut yang menghadap ke langit malam yang luas dan berbintang. Ning langsung menjadi pucat, sulit bernapas saat aura kekuatan itu menyapu keluar. Itu hanya menakutkan. Aura gumpalan darah itu jauh melampaui aura dari salah satu hegemon Ning yang telah bertemu sejauh ini. Meskipun hegemon memiliki aura yang luar biasa, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan matahari merah darah yang bersinar di hadapannya. Pada tingkat kekuatan Ning saat ini, dia cukup kuat untuk tersenyum dan bercanda di hadapan hegemoni. Tetapi ketika dihadapkan dengan genangan darah merah ini, dia merasakan teror total dari setiap serat tubuhnya. Apa itu? Ninedus datang menyerbu. Dia telah berencana untuk membawa Ning pergi dan melarikan diri, tetapi dia langsung bingung ketika dia melihat genangan besar cairan merah darah, berukuran kira-kira 30.000 meter. Dark North, teman mudaku, tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil pohon buah darah Omnigedon itu. Pemimpin naga laut mulai tertawa. Alasan mengapa pohon itu begitu menakjubkan adalah karena setetes darah ini. Ning dan Ninedus berdiri bersebelahan. Mereka bisa meninggalkan dunia ini kapanpun mereka mau, jadi mereka tidak terburu-buru untuk melarikan diri dulu. Saya mencabut pohon buah darah. Apa kamu tidak peduli? Ning bertanya. Mengapa kita harus peduli? Pemimpin naga laut tertawa. Dulu, dunia ini bahkan tidak memiliki pohon buah darah di dalamnya. Bagi Anda untuk mencabutnya, itu tidak berarti apa-apa bagi kami sama sekali. Jika dunia ini awalnya tidak memiliki pohon buah darah di dalamnya, dari mana asalnya? Ninedus di dekatnya bertanya, dan, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa genangan cairan raksasa ini adalah setetes darah? Ya, setetes darah. Ini adalah setetes darah yang dibuat oleh Autark Bolin setelah menuangkan sejumlah besar pekerjaan dan esensi ke dalamnya, dan itu dipenuhi dengan misteri yang tak terbatas, kata pemimpin naga laut itu. Darah seorang Autark. Ning dan Ninedus tercerahkan. Ini bukan hanya setetes darah acak dari Autark Bolin, itu adalah sesuatu yang Autark Bolin telah menghabiskan upaya luar biasa dalam pemurnian. Tidak heran itu sangat menakutkan. Dulu, lama sekali, Autark Bolin meninggalkan setetes darah ini. Kami telah berada di sini atas perintah Autark, dan kami harus mencegah semua kultivator mencapainya. Dao Lord, Kaisar, semua orang harus lulus ujian sebelum mendapatkan akses ke setetes darah ini, kata pemimpin naga laut. Kemudian, orang-orang Ion menemukan tempat ini dan datang ke sini. Mereka menyadari bahwa darah Autark terlalu kuat. Jadi, mereka menemukan cara untuk mencangkok pohon buah darah Omnigedon, pohon dengan energi vital yang sangat kuat, di atasnya. Pohon itu secara alami mengakar sendiri di sekitar darah Autark, dan selama bertahun-tahun ia mulai perlahan berevolusi dan berubah sebelum akhirnya berhasil menarik beberapa esensi dari darah. Setelah menyerap sebagian dari darah Autark, itu mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar sambil melahirkan lebih banyak buah. Sekarang, akhirnya mencapai ukuran 3 juta kilometer dan dapat menghasilkan panen 36 buah sekaligus, kata pemimpin naga laut. Setiap buah jauh lebih istimewa daripada buah darah Omnigedon biasa, karena mereka tumbuh dari darah seorang Autark. Pohon ini telah menghabiskan lebih dari 30 juta siklus kekacauan menyerap darah dan telah berubah. Itu akan selalu menghasilkan 36 buah dengan setiap panen. Namun, sekarang setelah Anda mencabutnya, ia tidak lagi memiliki akses ke darah Autark Feh dan buah yang dihasilkannya kemungkinan besar tidak lebih dari buah darah Omnigedon biasa. Itu membuat nilai pohon ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Wajah Ning menegang. Benar, pohon buah darah Omnigedon biasa menghasilkan 3 buah per panen, sementara yang ini menghasilkan 36. Ini membuatnya sebanding dengan 12 pohon Bloodfurt biasa. Namun, buah itu hanya memiliki sifat ajaib karena telah menyerap darah dari Autark. Itulah alasan mengapa pohon itu bisa digambarkan memiliki nilai 100 kali lipat dari pohon biasa. Hanya 10 kali atau lebih. Ning tahu bahwa dia tidak bisa terlalu serakah, tapi dia masih merasa agak kecewa. Harta semacam ini hampir tidak cukup untuk meminta seorang Autark untuk membantu. Pemimpin naga laut tiba-tiba berkata, Autark berkata bahwa jika suatu hari, seseorang datang yang mampu mengambil setetes darah ini, kedua ras kita akan mendapatkan kembali kebebasan kita. Dark North, teman mudaku, kamu bisa mencoba sendiri apakah kamu bisa mengambil darah Autark atau tidak. Ya, jika kamu bisa mengambilnya, kami akan mendapatkan kembali kebebasan kami. Pemimpin kuda yang menyala itu juga menjadi bersemangat, seperti halnya ratusan binatang buas di dunia. Hidup di sini terlalu membosankan. Banyak dari mereka lahir di sini, tetapi yang tertua telah dikirim ke sini oleh Autark Bolin sendiri. Mereka tahu betapa hidup dunia luar, sedangkan tempat ini sangat membosankan dan sepi.
Mengambilnya, Ning dan Ninedus tertarik. Itu diciptakan oleh Autark, yang mencurahkan semua usahanya ke dalam ciptaannya. Itu sangat berharga, jauh lebih dari 100 kali lebih berharga daripada pohon yang baru saja Anda cabut. Kemungkinan besar, bahkan Autark lainnya akan sangat ingin mendapatkan setetes darah ini dan mempelajari beberapa rahasia Autark Bolin darinya. Pemimpin naga laut terus menjelaskan betapa berharganya setetes darah ini, menyebabkan Ning merasa lebih bersemangat. Dark North, cobalah. Ninedus memandang Ning dan mengirim mental, kamu pasti bisa menghidupkan kembali rekan daumu jika kamu mendapatkan setetes darah Autark khusus ini. Aku akan mencobanya. Ning tidak ragu sama sekali, segera terbang ke celah besar itu. Saat dia mendekatinya, dia melihat bahwa genangan darah mulai berputar dan memancarkan aura kekuatan yang meningkat. Ning harus menekan ketakutannya. Meskipun dia tidak bisa mencegah dirinya dari rasa takut, dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Ini berarti bahwa tetesan darah ini tidak akan membahayakan dirinya. Autark Bolin telah meninggalkannya untuk generasi pembudidaya masa depan untuk mendapatkan manfaat, bukan mati. Suara mendesing. Ning mengerahkan kehendaknya, menyebabkan klon kekuatan ilahi muncul di sebelah kolam. Klon itu mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh genangan darah raksasa itu. Ning ingin berhati-hati dengan cara ini, dia paling banyak akan kehilangan sedikit kekuatan sucinya daripada nyawanya sendiri. Tetesan darah itu sangat dingin, tapi itu tidak menyebabkan klon Ning membahayakan sama sekali. Timbul, klon kekuatan ilahi diuji menerapkan sedikit kekuatan untuk itu. Rumbel setetes darah segera mulai bergetar dan bergidik. Garis-garis sutra mulai muncul di seluruh planet yang luas ini, dengan semua garis menyatu pada setetes darah. Klon ilahi Ning benar-benar tidak dapat memindahkannya sama sekali. Timbul, melihat ini, Ning memindahkan tubuh aslinya ke kolam. Dia memanifestasikan 3 kepala dan 6 lengan, lalu mengulurkan ke 6 lengannya sambil menggunakan armor hegemonnya untuk menutupi dan melindungi tangannya saat mereka masuk ke dalam genangan darah. Ning menarik, keras, ledakan. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon garis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang terhubung ke tetesan darah ini melawannya. Jika Ning ingin memindahkan tetesan darah ini, dia harus mampu mengatasi kekuatan seluruh planet ini. Angkat itu, pindahkan. Kedua pemimpin klan dan ratusan binatang semua menyaksikan dengan penuh semangat. Hari setetes darah ini diambil akan menjadi hari mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk menguji para pembudidaya yang datang ke tempat ini. Hanya dengan begitu mereka bisa pergi. Timbul, timbul, timbul. Ning melakukan yang terbaik, tapi tidak mungkin dia bisa mengatasi kekuatan penuh dari seluruh planet ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia perkebunan yang telah diciptakan oleh seorang Autark itu sangat stabil dan bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh orang-orang seperti dia. Di dalam kerajaan Ionian, ada sebuah istana kuno yang indah di sini yang berfungsi sebagai kuil pusat untuk seluruh kerajaan. Seorang pemuda tampan duduk di atas tahta kerajaan di dalam kuil, mengenakan jubah hitam yang elegan. Auranya sangat menakjubkan dan terpencil. Dia adalah pemimpin tertinggi sejati dari ras Ionian, Kaisar Anchen. Dia telah melindungi tempat ini sejak lama, karena kuil ini terhubung dengan 5 tanah leluhur terpenting dari ras Ionian. Setiap satu dari 5 sangat penting, tapi tentu saja, yang paling penting adalah tanah leluhur pertama. Ini karena telah ditinggalkan oleh Autark Bolin sendiri. Rumbel tiba-tiba, sebuah getaran menyapu istana. Kaisar Anchen terhubung dengan kelima tanah leluhur sebagai pelindung mereka. Dia secara alami menyadarinya dan segera menjadi pucat. Tanah leluhur pertama, gemetarnya. Ini adalah dunia yang telah diciptakan oleh Autark Bolin, dan orang-orang Ion mengetahuinya dengan baik. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar adalah jika seseorang bertindak melawan darah Autark, harta yang paling penting dari semuanya. Kaisar Islehide, Kaisar Duuk, mungkin ada penjajah di tanah leluhur pertama. Datang segera, Kaisar Anchen mengirim dengan panik. Hanya beberapa detik kemudian swoosh. Astaga, 2 sosok secara bersamaan muncul. Salah satunya adalah Kaisar Islehide yang tampan dan berambut merah, yang lainnya adalah Kaisar Duuk yang tinggi, kurus, dan berwajah pucat. Keduanya terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar dan segera bergegas. Ketiganya adalah 3 kaisar terkuat dari ras Ionian di sini di wilayah tak berujung. Ada penjajah di tanah leluhur pertama. Kaisar Islehide dan Kaisar Duuk sama-sama cemas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Iya, segera masuk, teriak Kaisar Anchen. Ayo pergi. Ayo pergi. Tubuh ketiga kaisar mulai berkobar. Api ini dihasilkan oleh penyalaan darah Ionian. Untuk membuka tautan ke tanah leluhur pertama sangat sulit, harga yang sangat besar harus dibayar terlebih dahulu. Namun,
sekarang sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam, mereka tidak bisa lagi mengkhawatirkannya. Tiga kaisar terkuat dari ras Ionian semuanya diselimuti api yang menyala-nyala yang mulai menjangkau dan terhubung satu sama lain, perlahan-lahan membentuk diagram aneh dari tangan berbentuk cakar raksasa. Ini tampak seperti teknik yang ditinggalkan Autark Bolin di dunia binatang itu. Gemuruh. Api dari darah Ionian yang menyala langsung menjangkau untuk menutupi ketiga kaisar. Astaga, mereka diteleportasi langsung ke dunia perkebunan. Ayo bergerak secepat yang kita bisa. Tiga kaisar menatap kehampaan di sekitar mereka, lalu berbalik untuk melihat sungai astral. Mereka tahu bahwa mereka telah tiba, dan Kaisar Anchen berteriak dengan cemas, jika kita terlambat, segalanya akan menjadi lebih sulit. Ayo pergi. Suara mendesing. Kaisar Anchen menghasilkan gelombang dimensi dan memimpin dua kaisar lainnya bersamanya saat dia langsung menghilang. Dunia ini sangat stabil bahkan hegemoni tidak akan mampu secara paksa merobek ruang waktu, apalagi mereka. Namun, teleportasi dimensi belaka jauh lebih sederhana, karena itu hanyalah seni penghindaran yang mengendarai gelombang dimensi melintasi jarak yang cukup pendek. Di sana kita, setelah gelombang dimensi ketiga, mereka muncul di langit di atas planet yang sangat besar dan aneh di dalam sungai astral. Tidak, wajah Kaisar Islehide langsung memucat, dan mata merahnya langsung berubah menjadi merah darah. Pohon buah darah Omnigedon kami telah lenyap. Kaisar Anchen dan Kaisar Duuk juga menatap. Mereka melihat bahwa di kejauhan, ada riak energi menyebar keluar dan menyingkirkan kabut di sekitarnya. Mereka bertiga dapat melihat bahwa tidak lebih dari sebuah kawah raksasa yang tersisa di mana pohon buah darah Omnigedon berada, dan di dalam kawah itu ada sosok raksasa yang memegang darah Autark dan berusaha untuk mengambilnya. Dia tidak hanya mengambil pohon buah darah Omnigedon kita, dia juga ingin mengambil darah Autark. Kaisar Anchen sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya sampai hancur. Itu Daolord Dark North dan Sekte Ninedus. Kaisar Islehide segera menyadari bahwa Jining adalah orang yang memegang darah Autark, sedangkan sosok di sebelah kawah adalah Ninedus. Kaisar Islehide telah bertemu mereka berdua setelah petualangan Wavesive Realm, dan dia bahkan membeli beberapa buah dari Ning. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Keduanya tidak lebih dari Daolord, namun mereka berani mencoba dan mencuri salah satu fondasi ras Ionian kita. Kaisar Anchen semakin marah. Membunuh. Bunuh mereka berdua, Kaisar Duuk juga menggeram. Membunuh. Kaisar Islehide merasa sama membunuhnya dengan yang lain. Mereka sama sekali tidak memperdulikan kedua Daolord ini. Mereka adalah tiga kaisar terkuat dari ras Ionian. Mereka biasanya memandang Daolord sebagai anak kecil mereka begitu kuat sehingga memakan Daolord tidak banyak membantu mereka. Kaisar yang lebih lemah seperti Melobo, bagaimanapun, suka memakan Daolord dari aliansi Dao, seperti halnya para Daolord lain dari ras Ionian. Inilah sebabnya mengapa aliansi Dao dan Ionians adalah musuh bebuyutan. Ning telah berubah menjadi benar-benar Titanic, dan 6 lengannya telah terulur untuk mengambil setetes darah Autark saat dia berusaha untuk merebutnya. Dengan setiap upaya, dia melihat garis penghubung yang tak terhitung jumlahnya itu muncul di seluruh dunia ini. Benang ini, Ning menatap mereka dengan hati-hati. Dia ingin mencoba dan melihat bagaimana setetes darah Autark ini terhubung ke seluruh dunia dan bagaimana dia bisa memisahkan mereka. Jika dia bisa menemukan cara untuk memutuskan koneksi, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengambil setetes darah Autark itu. Ning telah menghabiskan lebih dari 10 juta tahun menembus 80.000 plus formasi itu. Dia sudah terbiasa menganalisis dan membedah masalahnya. Orang-orang Ion. Ninedus menjerit kaget dari langit di atas Ning. Ning terkejut setelah mendengar ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat tiga sosok menyerbu melalui langit ke arahnya dengan ekspresi pembunuhan mutlak di wajah mereka. Ning segera mengenali salah satu dari ketiganya sebagai Kaisar Islehide, yang telah bernegosiasi dengannya sebelumnya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan dua lainnya sebelumnya, dia telah mengetahui mereka sejak lama dan mengetahui bahwa mereka adalah Kaisar ras Ionian yang sangat kuat bernama Kaisar Anchen dan Kaisar Duuk. Kaisar Islehide, Kaisar Anchen, dan Kaisar Duuk. Ketiganya sebanding dengan 8 Archon dari Kota Suci. Tapi tentu saja, seperti Daolord, tingkat pertama, ada perbedaan kekuatan dalam strata umum ini dan di antara ketiga Kaisar Ion ini. Senjata yang berbeda, seni rahasia yang berbeda, serangan pamungkas yang berbeda singkatnya, ada banyak hal yang dapat menyebabkan perbedaan kekuatan. Berkat garis keturunan Ionian mereka, ketiga Kaisar Ionian ini sangat kuat. Kaisar Anchen berjubah hitam yang tampak muda adalah yang terkuat dari ketiganya, anggota ras Ionian yang paling kuat. Seharusnya,
Tekniknya sangat menakutkan dan dia memiliki akses ke harta alam semesta. Dia mungkin tidak jauh lebih lemah dari hegemon dalam hal kekuatan. Pemimpin klan, Ninedus mengirim dengan cemas, kamu mengatakan bahwa setiap pembudidaya yang datang ke sini harus lulus ujianmu. 3 kaisar dari ras Ionian juga harus lulus ujian, kan? Tentu saja. Pemimpin naga laut mengangguk. Sepakat. Pemimpin kuda yang menyala itu menganggukkan kepalanya yang besar juga. Pemimpin naga laut terbang ke langit, melingkari dirinya sendiri di udara saat mengeluarkan suara gemuruh yang dalam berhenti, Kaisar. Jika kamu tidak berhenti, kamu akan diserang oleh kedua ras kita pada saat yang bersamaan. Kuda yang menyala itu berdiri di sana di tanah, seluruh tubuhnya berkobar-kobar saat mengeluarkan raungan yang dahsyat dan dahsyat. Berhenti. Ada hampir 200 binatang buas di daerah ini, dan mereka meneriakkan kata ini bersamaan dengan keagungan yang tak terbendung. Desir, desir, desir. 3 kaisar yang telah menyelam ke bawah melalui langit terhenti, wajah mereka terlihat jelek. Dia mencabut pohon buah darah Omnigedon kita, dan sekarang dia ingin mengambil darah Autark. Kaisar Anchen berdiri di sana di langit, menatap dengan marah pada pemimpin naga laut yang jauh saat dia berteriak, kami orang Ion pasti akan membunuh 2 pencuri ini. Daolord Darknorth, Ninedus Sectlord, kalian berdua benar-benar berani. Beraninya kamu mencuri harta karun dari tanah leluhur ras Ionian. Daerah leluhur. Ning terbang ke Ninedus, dan keduanya balas menatap ketiga kaisar. Dengan 2 ras binatang yang menjaga mereka, mereka tidak panik. 2 klan kita ada di sini atas perintah Autark untuk melindungi tempat ini. Siapapun yang ingin mengambil manfaat dari darah Autark harus terlebih dahulu melewati cobaan kami. Teman muda kita Darknorth telah melakukannya, yang berarti bahwa kita mematuhi perintah Autark. Bahkan jika dia ingin mengambil darahnya, tidak ada yang salah dengan itu, kata pemimpin naga laut itu. Tapi kalian bertiga, jika Anda juga lulus uji coba, kami tidak akan ikut campur jika Anda ingin membunuh keduanya tetapi jika Anda tidak bisa, kami tidak punya pilihan selain melindungi teman-teman muda kami. Tetapi, Kaisar Islehide tergagap dengan marah. Lulus saja uji cobanya. Mudah? Bukan. Datang satu persatu dan kalahkan kedua ras kita, itu saja yang harus kamu lakukan, kata pemimpin naga laut itu. Kaisar Anchen dan yang lainnya memiliki wajah jelek. Mengalahkan 2 balapan berturut-turut. Setiap kuda dan naga laut yang menyala-nyala telah mencapai tingkat Arhon, dengan para pemimpin klan menjadi lebih kuat. Hanya hegemon sejati yang memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan dari begitu banyak makhluk ini. Kaisar Anchen sudah mencobanya sejak lama, tetapi dia bahkan hampir tidak bisa berhasil. Tapi kami adalah orang Ion. Ini wilayah kita. Kaisar Anchen berkata dengan marah. Tidak, ini wilayah AUTARCH. Satu-satunya hal yang kami ketahui dan pedulikan adalah perintah Autark, kata pemimpin naga laut itu. Tapi pohon buah darah Omnigedon itu milik ras Ionian kita. Kaisar Anchen berkata. Hahaha, Anda semua terlalu lemah dan tidak dapat memanfaatkan banyak darah Autark, itulah sebabnya Anda menanam pohon buah darah Omnigedon di sini bertahun-tahun yang lalu. Selama ribuan tahun yang tak terhitung, Anda telah memanen buah yang tak terhitung jumlahnya dari pohon ini dan nilai buah-buahan itu jauh melebihi nilai dari pohon aslinya itu sendiri. Pemimpin naga laut melanjutkan, penghasilanmu sudah cukup. Karena teman muda kita Darknorth telah melewati cobaan kita, dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pohon buah darah Omnigedon, bukan kamu. Tapi itu milik kita, itu milik Ionian. Kaisar Islehide juga semakin cemas. Pohon buah darah Omnigedon telah mengalami transformasi menyeluruh. Bahkan jika kehilangan akses ke darah Autark, nilainya masih sebanding dengan 12 pohon biasa. Itu benar-benar harta yang luar biasa. Yang paling penting dari semuanya, ketika ia mampu menyerap esensi dari darah Autark, buah unik yang dilahirkannya lebih dari 10 kali lebih berharga daripada yang normal, membuat nilai pohon itu mendekati kuil Crimson Wave. Orang-orang Ionia benar-benar memandangnya sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Begitu mereka kehilangan pohon ini, mereka harus menunggu jutaan siklus kekacauan sebelum pohon baru yang mereka tanam di atas darah akan menyerap cukup banyak esensi untuk berubah. Tapi, dalam sekitar 1 juta siklus kekacauan, roda yin yang samsara akan menghancurkan wilayah tak berujung. Tidak mungkin mereka bisa memelihara pohon kedua. Pohon yang luar biasa ini benar-benar unik. Mereka sudah mulai mengumpulkan buah sejak lama, karena begitu roda yin yang samsara menghancurkan segalanya, seluruh dunia ini mungkin akan dilahap dan dihancurkan juga. Mereka tidak akan lagi memiliki akses ke buah-buahan lagi. Dalam jutaan siklus kekacauan terakhir,
mereka berencana untuk menyerap sebanyak mungkin esensi dari darah autark dan mereka bahkan berencana untuk menghancurkan pohon itu dan mengeringkan esensi yang diambil pohon dari darah Atwark. Esensi dari darah autark akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan Ionian dari ras Ionian. Untuk pembudidaya normal, pohon yang baru saja diambil Jining ini tidak lebih dari pohon yang memungkinkan panen buah yang lebih besar dari biasanya. Namun, bagi orang-orang Ion, esensi darah autark di dalamnya bernilai lebih dari 10 juta siklus kekacauan buah. Itu adalah sesuatu yang mereka benar-benar tidak mampu kehilangan. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Teman muda kita Dark North telah lulus ujian, yang berarti kita akan melindunginya. Jika Anda ingin bertindak melawannya, Anda bisa mencoba cobaan juga, kata pemimpin naga laut itu dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, mari kita mulai. Kalau tidak, cepat dan kalahkan. Pemimpin kuda yang menyala itu juga meraung. Kaisar Anchen dan yang lainnya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ning dan Ninedus keduanya menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk kita, kata Ninedus sambil tertawa. Begitu kita pergi, mereka mungkin akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memburu kita, kata Ning. Wilayah tak berujung sangat luas, sedangkan Ionian adalah musuh bebuyutan dari aliansi Dao. Ketiga kaisar ini tidak akan berani bertindak terlalu gegabah. Ninedus cukup santai. Ning mengangguk. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan seperti angsa liar yang menghilang ke langit. Mengingat bahwa mereka berdua memiliki akses ke seni, vitalis, mereka dapat dengan mudah meniru aura jiwa sejati orang lain. Mereka benar-benar bisa pergi kemanapun mereka suka, tidak perlu bagi mereka untuk takut pada ketiga kaisar ini sama sekali. Tiba-tiba, bagus. Tawa yang benar-benar marah terdengar, bergema di langit. Ning dan Ninedus keduanya mengangkat kepala mereka, terkejut, menatap tiga kaisar terkemuka dari ras Ionian. Pemimpin ketiganya, Kaisar Anchen, sangat marah sehingga dia tertawa. Dia mengeluarkan geraman marah, jika itu masalahnya, roh tanah, segera keluar. Suara mendesing, riak kekuatan terwujud, menyebabkan cahaya di langit menyatu menjadi bentuk wanita berambut putih dengan aura yang luar biasa. Senyum misterius di wajahnya, dia bertanya, ada apa? Semangat perkebunan. Ning dan Ninedus sama-sama terkejut. Tiba-tiba, mereka ingat bahwa ketika mereka berada di dunia binatang dengan Dao Autark, dunia itu memiliki roh perkebunan di dalamnya. Itu tidak masuk akal bagi dunia ini untuk memiliki jiwa-jiwanya sendiri juga. Semangat perkebunan, ini adalah dunia bagi kita yang diciptakan oleh leluhur kita. Ini adalah tanah leluhur kita. Tapi dua Daolord luar ini tidak hanya mencuri pohon buah darah Omnigedon kita, mereka bahkan berusaha mencuri darah Autark. Tolong campur tangan dan bunuh dua Daolord penyelundup ini, roh perkebunan. Kaisar Anchen berkata dengan keras. Leluhur. Ning terkejut. Kaisar Anchen, apakah Anda baru saja mengatakan, leluhur? Apakah tempat ini dibuat oleh Autark Bolin? Ninedus memanggil dengan keras karena terkejut. Kaisar Anchen yang jauh melirik ke bawah, sedikit senyum dingin di bibirnya. Anggota ras Ionian yang perkasa adalah keturunan Autark Bolin. Ning dan Ninedus keduanya agak tercengang. Keturunan Autark Bolin. Apakah Ionian benar-benar luar biasa? Setiap anggota ras Ionian yang telah dibangkitkan akan memiliki garis keturunan dari nenek moyang kita yang maha kuasa, Autark Bolin. Kaisar Anchen berkata dengan bangga, garis keturunan Ionian itu spesial karena itu adalah garis keturunan seorang Autark. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh Autark Bolin untuk kita, itu adalah tanah leluhur kita. Darah Autark ditinggalkan untuk kita oleh Autark juga. Ning dan Ninedus keduanya tercengang. Itu masuk akal. Orang-orang Ion memang memiliki garis keturunan yang luar biasa konon, setelah menjadi kaisar abadi mereka bisa menggunakan garis keturunan mereka untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan lebih jauh. Harus dipahami bahwa bagi sebagian besar kaisar, meningkatkan kekuatan sangat sulit. Spirit of the Estate, kamu bisa maju dan membunuh dua penyelundup ini. Kaisar Anchen memandang dengan cemas pada roh tanah itu. Wanita berambut putih itu mendengus dingin. Aku tidak bisa ikut campur. Tidak bisa campur tangan. Bagaimana Anda bisa tidak bisa campur tangan? Kaisar Anchen mulai menjadi panik. Dia tahu betapa kuatnya roh perkebunan itu dalam dunia perkebunan ini. Roh perkebunan hampir tak terkalahkan. Bahkan hegemon mungkin akan lebih lemah daripada kekuatannya. Saya harus memberitahu Anda bahwa dunia ini, pada kenyataannya, tidak diciptakan untuk Anda Ionians, kata wanita berambut putih. Selama Perang Fajar melawan Sith,
Autark Bolin khawatir pihak kita akan dikalahkan sehingga dia meninggalkan banyak rencana cadangan untuk membantu para pembudidaya naik ke tampuk kekuasaan lagi di masa depan. Dia menciptakan dunia perkebunan ini untuk tujuan itu, dan 300 lebih hegemoni itu juga dengan rela mewariskan warisan mereka. Ini semua demi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang akan lahir di masa depan. Itu bukan hanya untukmu Ionians. Kaisar Anchen tercengang. Setelah itu, kami memenangkan perang. Kehidupan Autark Bolin menjadi damai sekali lagi, tetapi di akhirnya menjadi kesepian dan mengembangkan garis keturunan Ionian, menciptakan ras Ionian Anda. Autark meninggalkan setetes murni darah Ionian asli di tempat ini, berharap bahwa beberapa dari banyak keturunan ras Ionian akan mampu tumbuh cukup kuat untuk menyerapnya. Sayangnya, cabang ini di alam semesta Flame Dragon terlalu lemah. Terlepas dari berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada dari kalian yang mampu menyerap darah ini. Roh perkebunan itu tertawa kecil. Kaisar Anchen, Kaisar Islehide, dan Kaisar Duuk semuanya merasa agak malu. Apakah kamu mengatakan ini bukan darah Autark? Tanya pemimpin naga laut di kejauhan, bingung. Itu adalah darah Autark, tapi itu terbentuk setelah proses unik yang tak terhitung jumlahnya diterapkan padanya. Darah ini adalah bagian dari darah asli yang melahirkan garis keturunan dan ras Ionian. Itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai darah Ionian asli, kata wanita berambut putih itu. Jika salah satu dari Ionian mampu mencapai hegemoni, dia kurang lebih akan mampu menyerap setetes darah Ionian ini. Begitu dia melakukannya, dia akhirnya dan benar-benar memenuhi syarat untuk menyebut dirinya sebagai anak sejati Autark Bolin, dan dia akan jauh lebih kuat daripada hegemoni biasa yang berkuasa. Sayangnya, banyak ini di sini sama sekali tidak berguna. Wanita berambut putih menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat Ning dan Ninedus yang masih tercengang. Adapun kalian berdua, Anda datang ke dunia real saya menggunakan medali Autark, kata wanita berambut putih itu. Ini secara alami dianggap berada di sini dengan komisi Autark. Aku tidak akan bertindak melawan kalian berdua. Namun, darah Autark adalah font untuk seluruh ras Ionian. Kultivator biasa seperti Anda tidak dapat menyerapnya, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Juga Daolord Dark North, kau tidak perlu menyia-nyiakan usahamu untuk memindahkannya. Saya mengendalikan dunia real ini, dan saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambilnya. Jika seseorang ingin mengambilnya, satu-satunya metode yang diizinkan adalah penyerapan tetapi hanya Ionian yang dapat mencapainya. Ionian tingkat hegemon, pada saat itu. Wanita berambut putih itu melirik Kaisar Anchen ke samping. Kamu diberi setiap keuntungan di dunia, tetapi kamu tidak menghasilkan apa-apa. Para Ionian yang dimuliakan akhirnya memiliki keturunan yang tidak berguna seperti itu sayang sekali. Saat dia berbicara, dia mulai menghilang. Tunggu, Rilam Verse ini akan segera dihancurkan. Kaisar Anchen berseru dengan panik, ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan bagi dunia perkebunan ini untuk eksis dengan sendirinya. Santai, dunia perkebunan yang dibuat dengan susah payah oleh Autark Bolin tidak akan mudah dihancurkan, kata wanita berambut putih itu. Namun ketika roda yin yang samsara menghancurkan area ini, dunia perkebunan ini akan lenyap darinya. Ikatan takdir yang menghubungkan kita bersama akan berakhir, dan aku akan pergi mencari cabang yang berbeda. Autark Bolin meninggalkan banyak cabang di seluruh Chaos Verse yang luas, dan banyak dari cabang-cabang itu tidak diberi kesempatan untuk menyerap darah Autark. Saya memberi Anda lebih dari 30 juta siklus kekacauan, tetapi Anda tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kaisar Anchen dan yang lainnya mulai panik. Menjadi hegemon, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada beberapa Daolord tertinggi dalam sejarah ras Ionian di alam semesta ini, tetapi peluang mereka untuk berhasil di Daumerge benar-benar kecil. Sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang pernah berhasil dalam Daumerge dan menjadi hegemon. Adapun kaisar yang ada yang berada di level Archon untuk mencapai level hegemon. Itu bahkan lebih sulit. Orang-orang Ion mengetahui banyak hal, tetapi mereka hanya pernah mendengar satu hegemon yang dikenal sebagai Paragon Pil, yang dimulai sebagai kaisar abadi biasa tetapi kemudian berhasil melatih sampai ke tingkat hegemon. Haha, dunia binatang yang kami kunjungi sebelumnya akhirnya terbang juga. Sepertinya dunia perkebunan ini juga mampu bergerak secara independen, kirim Ninedus dalam hati. Darah Autark benar-benar mengerikan, meskipun tampaknya, hanya hegemoni Ionian yang mampu menyerapnya. Seberapa kuat mereka setelah melakukannya? Jadi inilah yang mampu dilakukan oleh seorang Autark. Ning menatap dunia berputar-putar darah di dalam kawah besar.
Auranya mengerdilkan hegemon manapun seberapa kuat seseorang setelah menyerapnya. Sayangnya, Autark Bolin telah meninggalkannya untuk Ionian saja. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ninedus dikirim secara mental. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak bisa mendapatkan darah Autark, sebaiknya kita pergi, Ning mengirim dalam hati. Tepat pada saat ini, suara Kaisar Anchen terdengar dari langit di atas Daolord Dark North. Ninedus Sectlord, yang perlu kamu lakukan hanyalah meninggalkan pohon buah darah Omnigedon dan bersumpah untuk tidak membocorkan 300 lebih hegemonik itu, warisan untuk orang luar. Jika Anda bersedia melakukan ini, maka kami bertiga juga akan bersumpah untuk tidak pernah menyerang atau mengejar Anda dengan cara apapun. Warisan hegemonik. Haha, aku adalah anggota dari Ancients. Demi semua warisan ini, orang dahulu pasti akan melakukan segala daya mereka untuk melindungiku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, Ionians? Ninedus mencibir. Ning mengangkat kepalanya untuk menatap ke langit juga. Jika dia akhirnya gagal dalam Daomergenya, warisan hegemonik ini adalah hal terpenting yang bisa dia tinggalkan untuk 3 alam di masa depan. Dark North, apakah kamu akan menolak tawaran kami juga? Kaisar Anchen menggeram. 300 lebih warisan hegemonik ini ditinggalkan untuk semua pembudidaya, bukan hanya Anda orang Ion. Dengan hak apa Anda menuntut sumpah dari kami? Ning menjawab dengan dingin. Bahkan hegemoni sendiri tidak menuntut Ning bersumpah darah kehidupan apa yang membuat orang Ionia berpikir bahwa mereka memiliki hak itu. Orang pembawa sial mereka. Mereka mencari kematian. Kaisar Duuk dan Kaisar Islehide di dekatnya juga marah. Kaisar Anchen berkata dengan marah, ini adalah peringatan terakhirmu. Serahkan pohon buah darah Omnigedon dan sumpah-sumpah darah kehidupan. Jika tidak, kami Ionian akan menggunakan segala yang kami miliki untuk memburu dan membunuh kalian berdua. Kami tidak akan berhenti sampai kamu mati. Suara mendesing. Ning menghilang ke udara tipis. Adapun Ninedus, dia mengangkat medali Autark dan mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Sebuah riak kekuatan mengelilinginya, dan sekejap kemudian, dia menghilang tanpa jejak, setelah meninggalkan dunia real ini. Kaisar Anchen, Kaisar Duuk, dan Kaisar Islehide semuanya tercengang. Mereka baru saja mengeluarkan ancaman mengerikan untuk mengejar Dark North dan Ninedus sampai mereka mati, tapi mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak merasa takut terhadap Ionian sama sekali. Estate Spirit, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Apakah Anda membiarkan mereka keluar? Kaisar Anchen berbalik untuk memelototi wanita berambut putih di kejauhan. Ketika orang-orang Ion ingin meninggalkan dunia perkebunan ini, roh perkebunan harus memindahkan mereka melalui ruang waktu darinya. Wanita berambut putih itu berkata dengan tenang, aku sudah menyatakan bahwa mereka datang melalui medali Autark. Mereka pergi menggunakan metode yang sama. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, bahkan jika saya mengirim mereka pergi, saya paling banyak dapat mengirim mereka ke dunia lain dalam domain kerajaan Ionian. Namun, mereka menggunakan medali Autark untuk melarikan diri jauh, jauh sekali. Medali Autark, Kaisar Anchen dan yang lainnya merasa marah sekaligus tidak berdaya. Mereka belum pernah mendengar tentang medali ini sebelumnya, tetapi kata-kata roh perkebunan tidak diragukan lagi. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pada diri mereka sendiri. Oh, Autark, sejak kamu membuat dunia ini, kamu seharusnya menyerahkannya kepada kami, anak-anakmu. Mengapa Anda harus meninggalkan medali untuk digunakan orang luar? Sebenarnya, bagaimanapun, Autark Bolin pertama kali menciptakan medali, dan baru kemudian menciptakan ras Ionian. Tolong kirim kami keluar, kata Kaisar Anchen. Sangat baik, wanita berambut putih itu mengangguk. Anda masih memiliki lebih dari 1 juta siklus kekacauan yang tersisa. Cabang Anda masih memiliki kesempatan untuk menyerap darah Autark. Ketika alam semesta ini dihancurkan, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Kami mengerti, kata Kaisar Anchen, meskipun dalam hatinya dia tidak mau menerima ini. Suara mendesing. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya, menyebabkan riak dimensi menyebar dan menutupi ketiga kaisar. Mereka diteleportasi melalui ruang waktu ke planet di luar dunia real ini. 3 kaisar muncul kembali di dalam kuil kuno. Kaisar Anchen memejamkan matanya, mengirimkan riak kekuatan tak terlihat yang sepenuhnya menyatu ke setiap bagian kerajaan Ionian. Kerajaan Ionian baru saja memberitahuku, kata Kaisar Anchen sambil membuka matanya, bahwa tidak ada makhluk hidup yang memasukinya melalui tanah leluhur pertama. Sepertinya roh perkebunan itu benar. Dark North dan Ninedus telah berteleportasi ke tempat yang sangat jauh berkat medali Autark mereka. Brengsek, saya belum pernah mendengar tentang medali ini.
Mereka bisa masuk dan keluar dari tanah leluhur pertama kita dengan menggunakannya. Dua kaisar lainnya juga tidak mau menerima ini. Roda yin yang samsara akan segera menghancurkan alam semesta Flame Dragon. Untuk berhasil menyerap darah autark dalam jutaan siklus kekacauan berikutnya, peluang kita cukup rendah, kata Kaisar Anchen. Kami telah memanen banyak buah selama bertahun-tahun, tetapi kami telah menggunakan banyak dari mereka untuk membantu memelihara semua Daolord itu. Kami benar-benar harus mendapatkan sejumlah besar esensi darah autark yang disuling ke pohon buah darah Omnigedon. Sepakat. Dua kaisar lainnya juga mengangguk. Darah autark adalah mata air bagi garis keturunan Ionian, dan pohon buah darah Omnigedon telah mengambil intisari dari darah itu selama lebih dari 30 juta siklus kekacauan. Ini telah menyebabkan pohon itu mengalami transformasi mendasar. Ketika mereka sepenuhnya menyerap semua esensi di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ini penting bagi Ionian lebih dari apapun. Duke, Kaisar Anchen memerintahkan, segera mobilisasi semua kekuatan yang kami miliki untuk menemukan informasi sebanyak mungkin mengenai Daolord Dark North dan Ninedus Sectlord. Begitu kami menemukan jejak mereka, bergeraklah untuk membunuh mereka dan ambil kembali pohon itu. Sepakat. Kaisar Duke berkata dengan serius, saya akan mengawasi masalah ini secara pribadi. Islehide, Kaisar Anchen menginstruksikan, Anda telah membuat beberapa teman di antara kaisar dari berbagai ras. Temukan cara untuk meyakinkan mereka agar membantu kami melacak Dark North. Sangat baik. Kaisar Islehide mengangguk. Meskipun Ionians dan Dao Alliance adalah musuh bebuyutan, Ionians masih yang terlemah dari 6 kekuatan. Kerajaan Bright Sore, penyimpangan, dan pembudidaya kuno masing-masing memiliki hegemon, sedangkan kerajaan kegelapan terdiri dari banyak pembudidaya dari alam semesta lain yang semuanya berkumpul bersama, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup meskipun dikucilkan oleh kelima anisasi lain. Ini adalah bukti seberapa dalam fondasi kerajaan kegelapan. Winesage, Daolord Skyshatter, Daolord All Black, mereka semua milik kerajaan kegelapan. Jumlah Daolord elit yang mereka miliki adalah bukti lain dari kekuatan mereka. Adapun aliansi Dao, itu tidak perlu dikatakan, 99% dari wilayah tak berujung berada di bawah kendali mereka, dan mereka memiliki Daolord yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kaisar yang diakui secara publik, dengan lebih banyak lagi berada di pengasingan. Aliansi Dao sama sekali tidak peduli dengan kekuatan lain. Orang-orang Ion itu berbeda. Di ujung atas, mereka tidak memiliki pembudidaya hegemonik. Dalam hal jumlah mentah, mereka memiliki sangat sedikit orang. Itu semua berkat kerajaan Ionian bahwa mereka tidak musnah. Tapi tentu saja, jika sosok yang sangat luar biasa muncul dalam barisan mereka yang berhasil dalam Dao Merge dan menjadi hegemon, orang itu bisa menyerap darah autark dan melompati seluruh ras Ionian untuk menjadi kekuatan unggulan di alam semesta Flame Dragon. Sayangnya, Ionians tidak pernah mampu menghasilkan hegemon. Akibatnya, Ionians adalah yang terlemah dari 6 kekuatan utama, dan permusuhan antara mereka dan aliansi Dao dalam dan abadi. Akibatnya, Ionian tingkat tinggi melakukan yang terbaik untuk mencoba dan berteman dengan anggota tingkat tinggi dari aliansi Dao, memperdagangkan mereka harta dan sebagainya. Ini adalah salah satu alasan mengapa aliansi Dao tidak menyatakan perang habis-habisan melawan ras Ionian. Faktanya, anggota tingkat tinggi dari aliansi Dao memiliki keyakinan tertentu mereka memandang keberadaan Ionian sebagai cara yang baik untuk membantu melunakkan Daolord yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuasaan mereka. Kaisar Islehide adalah titik kontak utama untuk berteman dengan kaisar dari ras dan anisasi lain. Warisan dari lebih dari 300 hegemoni, dan esensi dari pohon buah darah Omnigedon. Kedua hal tersebut sangat penting bagi ras Ionian kita. Mata Kaisar Anchen bersinar dengan cahaya yang tajam. Mulai hari ini, Dark North dan Ninedus akan menjadi musuh terbesar ras Ionian. Kita harus menemukan mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka kabur, kata Kaisar Duke. Cepat atau lambat, mereka akan jatuh ke tangan kita. Kaisar Islehide juga menyipitkan matanya. Suara mendesing. Ninedus muncul entah dari mana dalam sepetak ruang kosong yang sangat jauh dari kerajaan Ionian. Dia kemudian melambaikan tangannya, memungkinkan Ning muncul di sampingnya. Retakan. Medali di tangan Ninedus mulai pecah. Kekuatannya sudah habis. Ninedus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali. Bahkan jika kita tidak dapat menggunakannya untuk masuk kembali ke kerajaan Ionian, itu tetap merupakan mekanisme pelarian yang sangat baik. Tapi sekarang sudah hilang. Ya, itu memang harta yang luar biasa untuk melarikan diri. Bahkan sejumlah hegemoni tidak akan bisa menghentikannya, kata Ning. Dan itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk berteleportasi cukup jauh melalui ruang waktu.
Jika Ning harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melintasi ruang waktu, mungkin dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Dark North, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tanya Ninedus. Kami telah benar-benar memenangkan beberapa hal untuk diri kita sendiri, kata Ning sambil tertawa. 300 lebih warisan hegemonik itu sangat penting. Orang-orang Ion akan habis-habisan mencari kita, baik itu demi warisan itu atau demi pohon buah darah Omnigedon itu. Pada akhirnya, mereka masih salah satu dari 6 anisasi teratas di wilayah tak berujung, dan mereka sudah ada sejak lama. Mereka mungkin memiliki beberapa metode yang dapat mereka gunakan untuk mencari kita. Sepakat. Ninedus mengangguk dengan sungguh-sungguh juga. Benar, kita harus berhati-hati. Kita seharusnya tidak memberitahu siapapun di mana kita berada. Ning setuju, hanya kita berdua yang tahu di mana kita berada. Kami tidak bisa memberitahu siapapun sama sekali. Adapun warisan itu, kami tidak punya cukup waktu di dunia perkebunan untuk benar-benar merenungkannya dengan benar. Kita harus menemukan tempat yang cocok untuk mengasingkan diri dan berlatih. Sangat baik. Ninedus tertawa. Saya juga merasa bahwa kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Keduanya dengan cepat pergi. Setelah melakukan perjalanan selama 10 tahun lebih, mereka berada jauh di dalam wilayah aliansi Dao, di mana mereka memilih sebuah planet untuk masuk. Mari kita pilih planet itu. Swoosh, swoosh. Ning dan Ninedus turun ke permukaan planet itu. Awan, ayo. Ninedus berdiri di puncak planet itu, mengeluarkan teriakan keras. Seketika, lapisan awan tebal mulai muncul di atas planet ini, dengan serangkaian segel rahasia mulai muncul di dalam awan. Ini memisahkan mereka dari dunia luar, menciptakan ranah lokal yang mandiri. Ning dan Ninedus ingin menghindari aura mereka bocor keluar. Kultivator dan Daolord tingkat dunia yang kuat akan sering melakukan hal serupa ketika mereka mendirikan perkebunan di dalam planet tertentu. Foxstone, salah satu planet yang dikunjungi Ning ketika dia pertama kali memasuki wilayah Badlands, adalah contoh yang bagus. Hujan, turun. Ninedus berteriak keras lagi. Seketika, sejumlah besar hujan mulai mengalir ke bawah. Segera, danau dan bahkan lautan mulai terbentuk di atas planet yang sebelumnya kering. Mengingat kemampuan Ning dan Ninedus, mereka hanya butuh 3 hari untuk sepenuhnya mengubah planet ini. Sekarang memiliki atmosfer, awan, danau, lautan, jenis vegetasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa serangga dan serangga sederhana mulai terbentuk. Pergi. Ninedus melambaikan tangannya, langsung menyebabkan beberapa makhluk hidup yang dia bawa di dalam wilayahnya muncul ke dunia baru ini. Ini termasuk puluhan ribu manusia biasa, serta banyak jenis hewan, ikan, dan burung. Sekarang, planet ini benar-benar cocok untuk mereka tinggali. Kami tidak menghabiskan cukup waktu di dalam dunia real outer, kami tidak benar-benar menganalisis banyak teknik hegemonik itu secara detail. Ninedus berkata dengan penuh semangat, setelah kita melakukannya, kita mungkin mendapatkan keuntungan besar. Mungkin peluang saya di Daomerge dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Saya mungkin bisa membuat beberapa terobosan juga setelah saya merenungkan warisan hegemonik ini. Ning terjebak pada langkah terakhir dan tidak mampu menembus ke tahap terakhir. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi Daolord dari langkah keempat, di mana dia benar-benar akan dapat menjelajahi wilayah tak berujung dengan impunitas. Kemungkinan besar, hanya 3 hegemoni perkasa yang akan lebih kuat darinya, tapi langkah terakhir itu sangat sulit untuk diambil. Mereka sekarang sedang dikejar oleh orang-orang Ion. Akibatnya, mereka memutuskan untuk mempelajari semua dari 300 lebih warisan hegemonik dan memasuki meditasi terpencil. Tak lama setelah Jining memasuki meditasi terpencil, dia menerima kabar bahwa tuannya Patriark Subhuti telah kembali ke 3 alam bersama Winfin. Keduanya berencana untuk menerobos ke tingkat Samsara Daolord. 3 alam, Danau Serpenwing, Pulau Hati Terang. Ning, Subhuti, dan Winfin berjubah hitam duduk berdekatan, minum anggur dan mengobrol. Brother Winfin dan saya telah menghabiskan ratusan juta tahun berkeliaran di dunia luar. Kami mendapat banyak manfaat dari pengalaman kami dan merasa inilah saatnya bagi kami untuk menerobos menjadi Samsara Daolord, kata Subhuti sambil tertawa. Haha, kita sudah mengembara di Badlands Territory dan bahkan beberapa wilayah terdekat. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi cukup sulit bagi kami untuk menemukan pembudidaya tingkat dunia yang setara dengan kami. Winfin tampak cukup puas juga. Oh, Ning terkejut. Winfin, Tuan, bisakah kalian berdua memberi saya demonstrasi dan menunjukkan kepada saya level yang telah Anda capai? Sangat baik. Winfin tersenyum ketika serangkaian Winfin tambahan mulai muncul di area sekitar mereka. Puluhan dari mereka muncul,
semua dengan ekspresi dan postur yang berbeda. Melihat ini, Ning mengangguk perlahan. Agar kamu telah mencapai tingkat seperti itu di Dao of Wind, kamu pasti telah menguasai Dao tertinggi. Sekarang perhatikan kemampuan guru. Subhuti meletakkan cangkir anggurnya. Seketika, ruang waktu di daerah sekitarnya mulai beriak. Ruang itu sendiri tampaknya berubah seolah-olah area ini terputus dari alam semesta lainnya, dan kecepatan waktu juga mulai berubah. Itu seperti mereka bertiga berada di atas kapal kecil, dengan dunia luar menjadi sungai ruang waktu. Mengingat penguasaan guru atas Dao ruang waktu, dia mungkin juga menguasai Dao tertinggi. Ning agak tercengang. Harus diingat bahwa dia hanya meninggalkan teknik yang cukup biasa ketiga alam di masa lalu. Itu semua adalah teknik yang dia peroleh dari Istana Fastiven, dan tidak ada yang terlalu mengesankan. Misalnya, tidak ada warisan hegemonik. Bagaimana bisa tuannya dan Winfin masing-masing menguasai Dao tertinggi? Harus diingat bahwa Ning hanya mendapatkan Omega Sword Dao berkat pengalamannya di Istana Fastiven, di wilayah Archas, dan banyak tempat lainnya. Jika bukan karena semua hal itu, dia mungkin hanya sedikit lebih unggul dari Subhuti dan Winfin. Tuan dan Winfin benar-benar sangat berbakat, Ning menghela nafas dengan takjub. Sebenarnya, semua dewa dan dewa iblis dari tiga alam sangat berbakat. Awalnya, mereka tidak memiliki warisan sama sekali, tetapi mereka telah berhasil mengembangkan teknik luar biasa mereka sendiri. Tiga kesucian, Tathagata, tiga penguasa umat manusia, Haoyi, Subhuti mereka semua mengembangkan teknik yang memungkinkan mereka untuk melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi, yang berarti bahwa mereka jauh melampaui mereka yang berada pada tingkat yang sama dalam hal wawasan Dao. Bahkan yang sedikit lebih lemah seperti Sun Wukong, Daoist Jade Cauldron, atau Maitreya masih berada pada tingkat pencerahan yang lebih tinggi daripada mereka yang ada di dunia luar. Winfin, Guru, jangan terburu-buru untuk menerobos dulu, kata Ning sungguh-sungguh. Saya baru saja meninggalkan beberapa teknik tingkat atas di dalam arsip tiga alam. Pergi dan periksa mereka dulu. Benar-benar teknik tingkat atas. Subhuti dan Winfin sama-sama terkejut. Teknik yang kamu berikan kepada kami sebelumnya sudah cukup bagus. Apakah ada yang lebih baik sekarang? Keduanya menatap Ning. Keduanya sangat berbakat, dan begitu mereka mencapai tingkat dunia, mereka segera mencapai tingkat kekuatan di mana sangat sedikit rekan mereka yang mampu mengalahkan mereka. Namun, pengalaman mereka tidak sehebat Ning, mereka juga tidak memiliki banyak pertemuan kebetulan. Untungnya, Ning telah memberi tiga alam dengan banyak teknik jika tidak, bakat mereka akan sia-sia. Anda akan tahu setelah Anda pergi melihat-lihat, kata Ning sambil tertawa. Dia tidak menjelaskan secara detail. Baik, kita akan pergi melihat-lihat dulu. Keduanya sangat tertarik dengan sikap rahasia Ning, dan mereka berdua bergegas ke arsip tiga alam untuk melihatnya. Tambahan baru yang baru saja ditambahkan Ning ke dalam arsip tiga alam, termasuk bagian tingkat dunia dari warisan hegemonik yang diperoleh Ning. Ning menyaksikan tuannya Subhuti dan Winfin pergi. Tubuhnya berkedip, suara mendesing. Dia tiba di kehampaan di luar tiga alam, di mana dia berdiri sendiri. Semakin banyak, saya mulai merasa bahwa tiga alam adalah tempat yang luar biasa. Ning menatap banyak planet yang tersebar di tiga alam, termasuk 3.000 dunia utama dan triliunan dunia kecil. Ketika saya keluar bertualang melalui dunia luar, saya mulai memahami betapa uniknya tiga alam tetapi saya tidak menyadari betapa menakjubkannya hal itu. Setelah beberapa ratus juta tahun, meskipun tiga alam telah benar-benar berubah, Ning menghela nafas dengan takjub. Tiga alam telah mengalami transformasi bertahap, itulah sebabnya Ning tidak memperhatikan apapun pada awalnya. Namun, setelah ratusan juta tahun, perbedaannya cukup drastis dan nyata. Bertahun-tahun yang lalu tokoh-tokoh paling mempesona dari era sebelumnya, seperti tiga kemurnian Taois, tiga penguasa umat manusia, Sang Buddha Tathagata, Haoyi, dan hati iblis semuanya tewas dalam pertempuran. Para penyintas yang setara dengan mereka, Subhuti dan Winfin, sekarang hampir menjadi samsara Dao Lord dan yang luar biasa dalam hal itu. Adapun banyak tokoh elit seperti Sun Wukong, Buddha Maitreya, atau Yang Jie. Setelah ratusan juta tahun berkultivasi, mereka semua telah menembus ke tingkat dunia juga. Bahkan Bright Moon telah meningkat. Meskipun dia tidak begitu berbakat, dia masih bisa menerobos menjadi Celestial Immortal berkat usahanya sendiri. Di bawah bimbingan Ning, dia benar-benar telah mencapai tingkat Dewa Penatua. Terlebih lagi tingkat keberhasilan Dewa dan Dewa Iblis dari tiga alam yang menerobos menjadi Dewa Surgawi meroket. Meskipun beberapa akan gagal dan menjadi Dewa Longgar, banyak yang akan bereinkarnasi dan akhirnya berhasil menjadi Dewa Surgawi.
Hanya sebagian kecil yang cukup sial untuk benar-benar binasa pada kesengsaraan surgawi. Perubahan itu mencakup segalanya. Dewa surgawi, dewa sejati, dewa leluhur, dewa kekacauan. Setelah 3 alam memperoleh begitu banyak warisan, tingkat terobosan di setiap level telah meroket. Semua orang di 3 alam jauh lebih berbakat daripada di dunia luar. Ning menghela nafas. Hal yang sama berlaku untuk Seamless Chaussword. Dewa dan Vingards dari Seamless Chaussword setara dengan Pangu Chaussword. Ning tumbuh semakin penasaran. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Sekarang, Ning jelas merupakan salah satu kekuatan utama di wilayah tak berujung. Dia telah mencapai tingkat kekuatan Archon, dan dengan demikian memiliki visi yang jauh lebih luas daripada banyak orang. Dia tahu bahwa ada beberapa dunia chaos, termasuk yang telah dikerjakan oleh hegemon atau yang seperti dunia Sith, yang cukup istimewa dan yang melahirkan makhluk hidup yang secara nyata lebih berbakat daripada yang ada di dunia lainnya. Apa yang membuat 3 alam begitu istimewa? Mungkin itu ada hubungannya dengan Azure Flower Estate, renung Ning. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya dengan kekuatan yang cukup seseorang dapat bertindak dengan percaya diri. Hanya ketika dia mengambil langkah terakhir dan menjadi Daolord dari langkah keempat, dia akan mencapai puncak. Ketika itu terjadi, di seluruh alam naga api, satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah 3 hegemoni. Winfin telah menjadi penguasa semua iblis dari 3 alam, pemimpin tertinggi gerbang Seamless. Dia adalah orang tercepat di semua 3 alam. Subhuti adalah master dari Dao of Spacetime. Penguasaannya atas itu adalah yang tertinggi di dalam 3 alam. Keduanya adalah sosok yang sangat berbakat. Setelah mempelajari bagian-bagian tingkat dunia dari warisan hegemonik, mereka segera mulai berusaha untuk menggabungkan beberapa Tao tertinggi bersama-sama. Setelah pelatihan selama 120 juta tahun, yang diterjemahkan menjadi 10 miliar tahun, dipercepat, dalam harta percepatan temporalnya, Winfin akhirnya berhasil menggabungkan 3 Tao tertinggi bersama-sama, dan dia menerobos untuk menjadi Samsara Daolord sekaligus. Subhuti sedikit lebih lambat. Dia harus berlatih selama lebih dari 300 juta tahun, juga menggunakan harta percepatan temporal. Akhirnya, ia juga berhasil menggabungkan beberapa Tao tertinggi dan menjadi seorang Samsara Daolord. Tapi tentu saja hanya mereka berdua yang mencapai ketinggian seperti itu. Dewa dan Vingards dari 3 alam lainnya sedikit lebih lemah. Winfin, master warisan ini sangat penting. Saya pribadi akan mengawasi warisan ini, dan siapapun yang ingin mempelajarinya harus bersumpah dengan darah kehidupan. Jika saya binasa, saya akan mempercayakan mereka kepada Anda dan Winfin untuk mengawasi, kata Ning sungguh-sungguh. Ini adalah salinan dari ratusan warisan hegemonik, dan Primal Twin-nya telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menghafalnya. Warisan-warisan ini Subhuti dan Winfin benar-benar tercengang oleh gudang warisan yang sangat besar di depan mereka. Warisan ini hanya berguna bagi Ning, yang terlatih dalam Omega Pedang Dao, tetapi mereka akan sangat berguna bagi semua pembudidaya lainnya. Ini jauh lebih berharga daripada apapun yang diperoleh Ning di kerajaan Bright Sore atau wilayah Archas. Keberadaan warisan ini tidak bisa diungkapkan sedikit pun. Subhuti menatap Ning, hatinya sakit untuk muridnya. Murid, jangan terlalu menekan dirimu saat bertualang. Lakukan sesuatu secara perlahan, selangkah demi selangkah. Anda sudah melakukan cukup banyak untuk 3 alam. Dark North, berhati-hatilah saat bertualang. Subhuti dan saya masih terlalu lemah 3 alam membutuhkan Anda untuk berjaga-jaga, kata Winfin. Setelah melihat warisan, dia mengerti betapa lemahnya dia. Dia masih seorang Daolord dari langkah pertama di wilayah tak berujung, dia sama sekali tidak menghitung apa-apa. Semua orang yang dicintai Ning berada di 3 alam. Ayahnya, Ji Ichuan ibunya, Yuchi Snow putrinya, Ji Bright Moon Subhuti, Paman Putih, King Kecil, Diancai Abadi, Moon Nordsen, Sun Wukong, dan banyak lagi semuanya ada di sini. Meskipun Ning sering bertualang dengan harapan membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkan kembali istrinya, dia juga sangat peduli dengan orang-orang terkasihnya yang lain. Hanya jika dia benar-benar dapat memastikan keselamatan mereka, dia akan dapat benar-benar mengistirahatkan kekhawatirannya dan pergi bertualang. Bulan cerah. Ning berjubah hitam berdiri di permukaan Danau Serpentwing. Ayah, Bright Moon berjubah putih juga berdiri di permukaan danau. Hidupnya benar-benar santai dan santai dengan Master Dao of the Sword yang tiada taraf seperti Jining menjadi tutor dan pembimbingnya, semuanya begitu sederhana. Faktanya, Ning bahkan sesekali mengaturnya untuk pergi keluar dan menjelajahi wilayah tanah tandus. Mengingat tingkat kekuatan Ning saat ini, hanya satu langkah yang diperlukan bagi mereka untuk mencapai wilayah Badlands. Biarkan saya melihat apakah seni pedang Anda telah meningkat atau tidak, kata Ning. Ya,
Ayah. Bright Moon tersenyum, diikuti oleh cahaya pedangnya yang menyala. Sebanyak 3.600 pedang immortal tergantung di udara di sekelilingnya. Ini adalah teknik pembentukan pedang yang sangat kuat yang diturunkan Ning padanya. Untuk beberapa alasan, Bright Moon sama sekali tidak memiliki bakat untuk berlatih sebagai Vingod Body Refiner, jadi dia fokus menjadi Ki Refiner. Huosh! Cahaya pedang menutupi seluruh dunia. Ning mulai berdebat melawan putrinya. Dia telah berada di sisi putrinya dan orang tuanya selama ratusan juta tahun sekarang. Dia selalu bermimpi memiliki Yu Wei di sisi mereka suatu hari nanti, menemaninya dan menonton saat dia mengajari putri mereka permainan pedang. Jika hari itu datang, dia benar-benar akan bisa mati tanpa penyesalan. Primal Twin Jining berjubah hitam menghabiskan seluruh waktunya di dalam 3 alam, menemani anggota keluarganya dan menikmati kehidupan yang santai. Tubuh sejati Ning, bagaimanapun, terus maju dan berkembang tanpa rasa takut, tidak mengendur sedikit pun. Jika dia melakukannya, dia tidak akan mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Seorang pria dan wanita muda berdiri di haluan kapal besar yang sedang berlayar di tengah gelombang lautan yang luas. Saudara magang senior, Anda telah tumbuh jauh lebih kuat dan telah mencapai tahap foundation. Anda pasti akan berada di peringkat 3 teratas dalam turnamen klan kami. Bahkan, Anda bahkan mungkin mengambil tempat pertama. Kata wanita berjubah hijau itu dengan penuh semangat. Saya bisa mencapai tahap foundation, tetapi yang lain mungkin telah membuat terobosan sendiri. Kompetisi klan akan memiliki 3.000 murid yang bersaing di dalamnya. Merebut tempat pertama bukanlah tugas yang mudah, kata pemuda berjubah hitam itu. Kata-katanya sederhana, tetapi sedikit senyum bermain di bibirnya. Dia benar-benar telah membuat keuntungan luar biasa kali ini. Dia tidak tahu siapa nelayan tua itu, tetapi pria itu sangat kuat. Gelombang jari biasa itu mengandung kedalaman yang tak terduga di dalamnya. Pemuda berjubah hitam itu membelai dadanya, di mana sebuah batu kecil yang tampak biasa tergantung dari sebuah kalung. Nelayan tua itu telah memberikannya kepadanya, dan itu berisi seperangkat seni tongkat yang sangat mendalam di dalamnya. Kompetisi klan. Pada tingkat kekuatanku saat ini, kompetisi klan bukanlah apa-apa. Tingkat pemahaman saya telah meroket sehingga saya harus dapat menembus ke tahap formasi inti dengan mudah. Mata pemuda berjubah hitam itu bersinar. Jauh, di dalam kapal terbang yang tersembunyi di dalam kabut di atas dunia. Jining dan Ninedus duduk di atas kapal ini. Nelayan tua, betulkah, Ninedus? Kamu tidak terlalu tampan, tapi kamu tidak perlu mengubah dirimu menjadi pria tua berambut putih bermata rum, kata Ning sambil tertawa. Dan kamu berusaha keras untuk memberi manusia itu beberapa petunjuk. Apa? Dia sangat berbakat. Kenapa aku tidak menyadarinya? Dia layak untuk seorang manusia, tetapi bagi orang-orang seperti kita dia benar-benar tidak istimewa. Ninedus menghela nafas. Tapi ketika aku melihatnya, aku merasa seperti melihat diriku dari dulu. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membimbingnya. Ning terkejut. Ninedus adalah orang yang sangat arogan dan penyendiri yang membunuh tanpa berkedip dan tidak bermoral ketika mengejar tujuannya. Namun, dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu orang-orang yang dia anggap sebagai teman. Pemuda fana muda itu juga merupakan sosok yang menyendiri dan kesepian, tetapi dia juga rela mengorbankan segalanya demi adik magang juniornya itu. Dia anak yang beruntung, kata Ning. Anda dan saya membuat ulang dunia ini ketika kami memilih untuk mendirikan perkebunan kami di sini, membawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menjadi ada, kata Ninedus puas. Jadi, kami bertanggung jawab untuk membimbing dan mengajar mereka. Anda, membimbing dan mengajar, Ning menggelengkan kepalanya. Makhluk hidup di dunia ini telah melewati hari-hari barbar paling awal, menemukan teknik kultivasi primitif, mengalami zaman keemasan yang mempesona, menderita melalui kiamat besar, dan akhirnya memasuki era yang saat ini cukup stabil. Ning benar-benar bekerja dengan penuh perhatian untuk membimbing dunia ini, tapi Ninedus. Dia adalah sosok yang jauh lebih keras hati daripada Ning. Dia tidak peduli apakah makhluk hidup di sini hidup atau mati. Ninedus kadang-kadang mengajar beberapa orang, tetapi itu semata-mata karena ketertarikan yang tiba-tiba. Misalnya, baru saja dia berubah menjadi seorang nelayan dan mengirimkan satu set tongkat seni kepada anak itu, lalu melemparkannya sebuah batu. Itu saja, dia bahkan tidak mengajari anak itu teknik kultivasi yang sebenarnya. Wajah Ning dan Ninedus tiba-tiba menegang. Ayo pergi, Ning menyalak. Suara mendesing. Kapal terbang menghilang sebagai Ning dan Ninedus langsung berangkat dari planet ini dan tiba di kehampaan di luarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pecahan alam yang kami temukan di reruntuhan site beresonansi? Ning mengerutkan kening. Punyaku juga beresonansi.
Fragmen ranah saya bergetar sekarang, seolah-olah ingin terbang ke arah tertentu. Ninedus menunjuk ke arah yang mengarah ke kehampaan yang kacau. Keduanya masing-masing memiliki bagian dari alam yang hancur. Kedua bagian itu bergetar sekarang, ingin terbang ke arah tertentu. Ada yang salah, kata Ning. Saat kami mencari puing-puing Realmship di reruntuhan Site, kami masing-masing mengumpulkan bagian yang tidak rusak. Belum pernah ada resonansi seperti ini sebelumnya. Sekarang ada resonansi tiba-tiba, itu ada hubungannya dengan Site. Bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat? Tanya Ninedus. Ya, mari kita lihat. Ning mengangguk. Keduanya berani karena kekuatan mereka. Hal yang beresonansi dengan fragmen ranah mereka bisa menjadi keberuntungan besar. Realmships adalah harta yang bahkan hegemoni akan menjadi liar. Ning memimpin Ninedus dalam merobek ruang waktu dan maju. Tunggu, ada yang salah. Begitu mereka keluar dari air mata ruang waktu, wajah Ning menegang. Saya dapat merasakan bahwa jarak antara kami dan resonansi berkurang dengan cepat. Mereka juga bergerak ke arah kita. Ya, mereka menuju ke arah kita. Wajah Ninedus berubah muram juga. Agar resonansi tumbuh lebih kuat dan lebih kuat berarti jaraknya jelas berkurang. Seorang pria kurus dengan alis putih dan mata hijau tua berdiri di dalam kehampaan yang kacau balau. Dia mengenakan jubah putih panjang dan memiliki rambut putih. Mata hijau berminyaknya memancarkan rasa dingin yang berbahaya yang lebih dari cukup untuk menginspirasi teror di hati para pembudidaya lainnya. Dia adalah salah satu anggota paling menakjubkan dari aliansi Dao, salah satu dari 8 Archon dari kota suci Archon Silk Snow. Silk Snow? Ini terdengar seperti gelar Taois wanita, tapi dia memang seorang pria. Archon Silk Snow adalah individu yang sangat jahat. Membandingkan Sektler Timedrim dengannya seperti membandingkan bayi yang tidak bersalah dengan iblis yang telah membunuh lebih dari 1 triliun orang. Menurut legenda, Archon Silk Snow telah lahir dalam kiamat besar di mana makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Saat hujan darah turun dari langit, seorang bayi datang merangkak keluar dari perut ibunya yang sudah sobek. Anak itu pada dasarnya biadab dan haus darah, dan dia sangat berbakat dalam hal kultivasi. Jalur kultivasinya adalah salah satu pembantaian dan lautan darah yang tak ada habisnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukan siapa-siapa. Dia benar-benar berlatih sepenuhnya sekaligus, berhasil dalam Daomergennya dan menjadi salah satu dari 8 Archon dari kota suci. Dia benar-benar sosok yang mendominasi dan sangat kuat, dan para pembudidaya haus darah yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah tak berujung semuanya tunduk pada pemerintahannya. Faktanya, ada beberapa kaisar yang sangat kejam yang memilih untuk mengikutinya. Di aliansi Dao, dia menduduki peringkat ketiga di antara 8 Archon dari kota suci. Dia adalah salah satu tokoh yang benar-benar menakutkan dari aliansi Dao. Archon Silk Snow menatap ke arah tertentu dengan mata hijau berminyaknya. Itu datang dari sana. Realmship saya beresonansi kuat dengan sesuatu ke arah itu. Ekspresi bersemangat melintas di mata Archon Silk Snow. Tuan, ini adalah bagian lain dari alam semesta. Itu bagian lain. Roh kapal dari alamnya yang Pang Camping sangat bersemangat. Bagus sekali. Alis putih Archon Silk Snow berkibar. Aku akan mengambilnya untukmu. Di semua wilayah tak berujung, satu-satunya yang ditakuti Archon Silk Snow adalah 3 hegemoni yang perkasa. Dia tidak memiliki rasa takut terhadap ahli lainnya sama sekali. Harus diingat bahwa dia telah membantai jalannya untuk menjadi sosok yang mendominasi. Bagaimana mungkin dia takut pada orang lain? Astaga, garis cahaya pedang seputih salju merobek ruang waktu. Archon Silk Snow melangkah ke dalam terowongan, melintasi ruang waktu menuju arah resonansi. Ia bergerak lebih dekat dengan kita dan ia bergerak sangat cepat. Jauh lebih cepat dariku saat aku menembus ruang waktu. Ning menjadi pucat. Ninedus, kita harus segera pergi. Bahkan lebih cepat darimu. Ninedus juga terkejut. Perbedaan kecepatan di mana seseorang merobek kekosongan untuk melakukan perjalanan adalah bukti perbedaan wawasan. Ning segera memimpin Ninedus dalam retret panik. Mereka mulai lari. Archon Silk Snow dengan lembut membelai alisnya yang putih dan panjang. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dia terus merobek ruang waktu dalam pengejaran. Ning melarikan diri dengan kecepatan penuh, ingin melarikan diri ke tempat yang aman seperti Kerajaan Bright Sore atau salah satu kota suci. Dia terlalu cepat. Kami tidak akan bisa melakukannya. Ning mengertakkan gigi. Sepertinya satu-satunya pilihan kita adalah memilih medan perang untuk melawannya secara langsung. Ninedus, segera siapkan formasimu, Ning mengirim. Kita harus memilih medan perang, lalu mengatur formasi dan menunggu kedatangannya. Baik, Ninedus mengangguk. Dilihat dari seberapa cepat orang itu,
orang itu seharusnya mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi dari Ning. Seberapa kuat dia sebenarnya, bagaimanapun, hanya akan ditentukan melalui pertempuran yang sebenarnya. Fokus. Ninedus segera membuang bola dunia hitam. Saat bola hitam terbang keluar, ia dengan cepat terbang menuju planet yang jauh dan terpencil. Itu menggabungkan dirinya ke dalam planet, menyebabkan lapisan cahaya hitam muncul di permukaan planet. Rune yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berkedip-kedip di atas permukaan cahaya hitam. Sembunyikan, geram Ninedus. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi pendiam dan megah. Ning menghasilkan harta juga. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dari reruntuhan Site, kalung biru tua yang terlihat rusak. Ning membuangnya, dan segera terbang menuju planet itu dan bergabung ke kedalamannya. Ning dan Ninedus keduanya terbang menuju planet itu dan mendarat di permukaannya. Mereka hanya punya cukup waktu untuk menyiapkan 3 lapis pertahanan sebelum mereka merasakan aura kuat muncul di kejauhan. Seorang pria berjubah putih, berambut putih, beralis putih merobek menembus kehampaan dan muncul di hadapan mereka, alisnya berkibar tertiup angin astral. Dia berbalik untuk menatap ke arah mereka dengan mata hijau berminyaknya. Meskipun dia sangat kurus, Ning dan Ninedus tidak merasa bahwa dia kecil sama sekali, mereka hanya merasakan aura yang benar-benar menakutkan dan mendominasi menyebar ke arah mereka. Salju Sutra Arhon. Ning dan Ninedus keduanya menjadi pucat. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa lawan mereka adalah yang paling buas dan brutal dari 8 penguasa kota suci Arhon Silk Snow. Alis Arhon Silk Snow berkibar, ekspresi terkejut melintas di matanya yang hijau berminyak. Dia kemudian tertawa dingin, kamu melarikan diri dengan cukup cepat. Saya mengira itu adalah seorang kaisar, siapa yang mengira itu adalah kalian berdua? Salam, Arhon Silk Snow, Jining dan Ninedus membungkuk dengan sopan. Huff. Arhon Silk Snow mendengus dingin. Seketika, aura cahaya kabur muncul yang menutupi area seluas 10 miliar kilometer. Ruang waktu di wilayah ini benar-benar terputus dari dunia luar. Hal ini menyebabkan Ning dan Ninedus menjadi pucat. Arhon Silk Snow kemudian bergerak. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menyerang ke bawah, meninggalkan seberkas cahaya di belakang di langit saat dia melengkung ke bawah seperti cahaya pedang melengkung. Aura dingin tertinggi menusuk ke arah mereka, seolah menembus jiwa dan jiwa sejati mereka. Itu terlalu cepat. Serangan ini adalah serangan pedang tercepat yang pernah dilihat Ning, begitu cepat sehingga Ning merasa panik. Itu juga terlalu dingin. Niat pedang dari serangan ini menyebabkan jiwa sejati Ning menggigil kedinginan. Ini adalah level di mana penguasa sejati kota suci berada. Golem yang Ning sebelumnya temui, serta binatang buas dan naga laut yang dia temui di dunia perkebunan, sangat kuat dan sangat cepat tetapi jauh lebih rendah dalam hal wawasan sebenarnya tentang misteri Dao. Dalam hal wawasan dan pemahaman, Arhon Silk Snow ini pasti melampaui Ning dalam segala hal. Apa? Ning dan Ninedus sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Arhon Silk Snow akan segera menyerang setelah mengucapkan beberapa patah kata saja. Jelas, dia ingin mengambil nyawa mereka. Dentang, dentang, dentang. Ning segera mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, menarik ke 6 pedang North Bow dan mengeksekusi Omega Sword Dao Solehet dalam pertahanan kekuatan penuh. Dihadapkan dengan serangan yang mengerikan, Ning bahkan tidak berpikir untuk melakukan serangan balik. Satu-satunya pikirannya adalah bertahan dan bertahan dulu. 3 pedangnya nyaris tidak berhasil mencegat cahaya pedang, dan saat mereka melakukan gelombang energi dingin sepertinya menghantam ke dalam dan menembusnya seperti palu raksasa, menghancurkannya dengan kekuatannya. Ledakan. Ning segera mengetuk terbang mundur. Dia menabrak tanah planet, menyebabkan planet bergetar dan celah-celah besar dan ngarai muncul di permukaannya yang panjangnya ratusan kilometer. Planet itu sekarang tampak seperti cangkang kura-kura yang retak. Dia terlalu kuat. Ninedus bahkan tidak berani memblokir, malah berubah menjadi gelombang air yang mundur dengan panik. Desir. Arhon Silk Snow menggunakan pedang di tangan kirinya untuk menyerang Ning. Adapun pedang di tangan kanannya, dia meretas Ninedus dengan itu. Memotong. Aliran besar air yang Ninedus dipotong setengah dari pusat, dan geraman rendah bisa terdengar berasal dari dalamnya. Beberapa saat kemudian, 2 aliran air dengan cepat mulai mengalir. Hanya ketika mereka melarikan diri di sebelah Ning mereka berubah menjadi satu tubuh kedagingan. Ning telah terbang keluar dari ngarai. Dia berdiri di samping Ninedus. Wajah mereka terlihat jelek. Aku sudah mencapai level Arhon, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan antara aku dan Arhon sebenarnya dari kota suci akan begitu besar, hati Ning gemetar. Terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Aqua Form kebal saya telah sangat disempurnakan, tetapi dia masih bisa melukai saya dengan satu pukulan.
Wajah Ninedus agak pucat. Dia mengirim mental, Dark North, Archon Silk Snow ini terlalu kuat. Dia mungkin bisa membunuhku hanya dalam 10 atau lebih pukulan. Ning mengangguk sedikit. Bentuk kebal tidak benar-benar tak terkalahkan. Ketika Kaisar Soleski menjadi seorang Daolord, dia telah terluka parah oleh Vinku Industrain. Jika musuh berada pada tingkat kekuatan yang cukup tinggi, bahkan bentuk yang kebal pun tidak dapat sepenuhnya membatalkan serangan itu. Daolord Dark North, tidak heran kau menjadi yang terdepan di alam pergeseran gelombang. Archon Silk Snow menatap Ning dengan mata hijau berminyaknya. Temanmu, Sekte Ninedus, memiliki aqua form yang kebal, tapi aku bisa melukainya dengan parah. Kamu, bagaimanapun, kamu sama sekali tidak terluka oleh seranganku. Haha, mengingat level kekuatanmu, kamu seharusnya sudah mencapai level Archon sekarang. Namun, kamu masih jauh dari cocok untukku. Archon Silk Snow tersenyum dingin, senyum yang membekukan darah. Saya selalu memiliki kebiasaan menyerang dengan kekuatan penuh ketika saya menyerang, bahkan jika target saya adalah seorang Daolord. Kalian berdua bisa mati sekarang. Archon Silk Snow tiba-tiba memanifestasikan total 6 lengan, dengan masing-masing lengan mencengkeram pedang. Tunggu, Ninedus memanggil dengan keras. Oh, Archon Silk Snow menatap Ning dan Ninedus dengan dingin. Apakah ada sesuatu yang ingin kalian berdua katakan? Archon Silk Snow, kami hanyalah Daolord, tidak mungkin kita bisa menandingi Archon sepertimu. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, Anda bisa memberitahu kami, kata Ning. Ya, Archon. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, kita bisa bernegosiasi. Ninedus setuju dengan tergesa-gesa. Meskipun keduanya telah menyiapkan beberapa formasi di planet ini, mereka masih tidak percaya diri dengan peluang mereka. Mereka memiliki cukup banyak harta, ya, tapi apakah yang paling biadab dari 8 penguasa kota suci? Archon Silk Snow, mungkin memiliki harta yang lebih sedikit daripada mereka. Dia mungkin memiliki lebih dari 10 kali lipat dari mereka. Lebih buruk lagi, bentrokan mereka sebelumnya telah menunjukkan Ning dan Ninedus betapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka. Ninedus mungkin akan terbunuh hanya dalam 10 serangan. Adapun Ning, dia tahu seberapa besar jarak antara dia dan musuhnya. Archon Silk Snow berperingkat tinggi bahkan untuk salah satu penguasa kota suci, dan dia sangat kuat. Dia juga telah hidup untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun dia tidak memiliki harta alam semesta, dia memiliki senjata darah kehidupan. Senjata darah kehidupan itu telah tumbuh selama bertahun-tahun menjadi sama kuatnya dengan pedang Northbow Ning. Ning bahkan tidak memiliki keunggulan dalam persenjataan. Adapun wawasan tentang Dao, dia lebih unggul dari Daolord tertinggi, ya, tapi ada perbedaan yang jelas antara dia dan Archon. Serangan pedang dari sebelumnya, itu lebih unggul dari seni pedang Ning dalam setiap aspek. Sikap solehat Ning mampu mengurangi beberapa kelemahannya, tetapi perbedaan kekuatannya masih besar. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga Ning mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menghabiskan hartanya. Benar-benar tidak layak baginya untuk mengambil risiko dan mengorbankan begitu banyak hanya untuk sepotong kerajaan yang babak belur. Ning dan Ninedus menatap cahaya buram di sekitar mereka selama 10 miliar kilometer. Archon Silk Snow segera menggunakan harta karun untuk memblokir kontinum ruang waktu di sekitarnya. Dari sini, mereka dapat mengetahui seberapa besar tekad Archon Silk Snow. Dia pasti akan mendapatkan bagian-bagian alam, tidak peduli berapa biayanya. Ning juga bisa merasakan bahwa seni pedangnya tidak lagi mampu menembus ruang waktu. Jika dia menggunakan piringan ruang waktu hegemon, dia mungkin bisa berhasil tapi dia juga mungkin gagal dalam usahanya untuk melarikan diri. Musuhnya adalah penguasa kota suci. Ning benar-benar tidak percaya diri dengan peluangnya. Negosiasi. Anda ingin bernegosiasi dengan saya? Archon Silk Snow menatap ke bawah pada Ning dan Ninedus. Ya, bernegosiasi. Ninedus berkata dengan tergesa-gesa, Archon, kamu mungkin datang demi bagian alam kita, kan? Sejujurnya, kami saudara merasakan resonansi juga. Itu sebabnya kami segera melarikan diri. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan dari kami, Archon, katakan saja kepada kami, kata Ning. Dihadapkan dengan tiran legendaris seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Aksi paling terkenal dari Archon Silk Snow datang saat pertemuan para kaisar di Istana Dewa Aliansi Dao. Archon Silk Snow akhirnya menjadi marah oleh perselisihan yang disebabkan oleh bentrokan kepentingan dengan kaisar lainnya. Dia telah menekan amarahnya ketika masih di dalam istana, tetapi setelah mereka semua pergi, dia sebenarnya secara berurutan membunuh 12 kaisar abadi yang telah menyinggung perasaannya. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang di Endless Territories benar-benar terdiam.
Kadang-kadang membunuh beberapa kaisar musuh karena perselisihan pribadi adalah satu hal, tetapi membunuh 12 dari mereka karena kekesalan. Ini benar-benar gila. Inilah mengapa dia terkenal sebagai yang paling biadab dan haus darah dari 8 penguasa kota suci. Dia adalah orang gila. Dia juga sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf yang siap dimainkan. Dia telah menyinggung dan membuat marah banyak orang dengan tindakannya, dan telah menimbulkan ketidaksenangan para Archon lainnya juga. Akibatnya, telah terjadi pertempuran hebat yang telah berlangsung beberapa siklus kekacauan dan mengakibatkan korban yang tak terhitung banyaknya, tetapi pada akhirnya masalah itu dibatalkan begitu saja. Alam, Archon Silk Snow melirik mereka, senyum yang tidak terlalu manis bermain di bibirnya. Kami berdua secara alami akan merahasiakan informasi ini sepenuhnya, kata Ninedus buru-buru. Kami bersedia bersumpah bahwa kami pasti akan menjaga rahasia ini. Kalian berdua cukup pintar. Ketika Anda merasakan seberapa cepat saya bergerak ke arah Anda segera memilih untuk melarikan diri. Archon Silk Snow melirik Ning. Daolord Dark North sangat kuat jika saya hanya sedikit lebih lemah, saya mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun perbedaan kekuatan di antara kita terlalu besar untuk kau atasi. Archon Silk Snow mengangguk. Karena kamu bersedia menundukkan kepala, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Ning dan Ninedus memandang Archon Silk Snow. Pertama, Anda harus memberi saya semua harta Anda, kecuali senjata dan baju besi Anda, kata Archon Silk Snow. Kedua, Anda tidak boleh melawan dan harus mengizinkan saya membaca ingatan dan jiwa Anda. Jangan khawatir, aku akan bersumpah untuk tidak menyakiti jiwamu atau jiwa sejatimu sedikit pun, saya hanya ingin memindai mereka. Ning dan Ninedus berubah muram. Ninedus berkata dengan marah, Archon, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Ning berubah sedingin es juga. Pindai ingatan mereka. Keduanya adalah sosok yang sangat membanggakan. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan orang lain mengobrak-abrik ingatan mereka? Ning juga tidak mau menyerahkan semua hartanya. Pohon buah darah Omnigedon dan Azure Soul yang hijau adalah harta yang sangat berharga. Yang terakhir telah secara pribadi dibuat oleh Autark Bolin dan mampu mengendalikan Primordial Chaos. Huff, begitu aku membunuhmu, aku masih akan berakhir dengan hartamu, kata Archon Silk Snow dengan dingin. Setidaknya aku bersedia membiarkanmu menyimpan senjata dan armormu, ini adalah tampilan belas kasihan yang tidak biasa dari saya. Sedangkan untuk mencari melalui ingatanmu, aku hanya ingin mengetahui dari mana kamu memperoleh bagian-bagian dari alam semesta. Realm Ship adalah peninggalan yang diciptakan oleh Site. Karena Jining dan Ninedus entah bagaimana telah memperoleh bagian alam, Archon Silk Snow merasa yakin bahwa mereka pasti telah mengunjungi reruntuhan Site. Setiap reruntuhan Site mirip dengan harta karun. Archon Silk Snow secara alami ingin mempelajari semua yang dia bisa di atas tempat seperti itu. Mencari melalui ingatanku. Saya akan memilih kematian daripada itu, kata Ninedus dingin. Archon, kami bisa memberimu bagian Realm Ship. Kami juga bisa bersumpah untuk merahasiakannya, kata Ning dingin. Jika Anda menerima, kami akan segera menyerahkan bagian-bagiannya. Jika Anda menolak, satu-satunya pilihan kami adalah melakukan pertempuran. Hahaha, Archon Silk Snow mengangkat kepalanya dan mulai tertawa keras, tawanya bergema di seluruh wilayah tertutup 10 miliar kilometer. Kamu berani mencoba dan tawar-menawar denganku. Tatapan buas dan membunuh muncul di mata hijau berminyaknya kalau begitu mati. Ledakan, 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 ledakan. 6 aliran cahaya pedang yang menyilaukan dan sangat besar dipotong ke bawah menuju Ning dan Ninedus seperti bulan melengkung. Mari kita lakukan. Ning dan Ninedus saling bertukar pandang, tidak lagi ragu sama sekali. Timbul. Ninedus menggeram. Seketika, lapisan cahaya hitam yang dipenuhi rune berkedip yang tak terhitung jumlahnya meletus di permukaan planet ini. Ruang di area di sekitar planet tampaknya telah benar-benar membeku, menyebabkan 6 garis melengkung cahaya pedang melambat. Beberapa saat kemudian, bendera formasi berwarna darah muncul di seluruh planet, menyebabkannya turun ke lautan darah. Akhirnya, serangkaian hantu binatang yang mengaum muncul. Sebanyak 19 hantu binatang menyerbu langsung menuju Archon Silk Snow. Pergi. Ning mengaktifkan harta yang telah dia letakkan juga. Klak 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 klak. Serangkaian rantai biru tua muncul entah dari mana di belakang Archon Silk Snow, melingkar ke arahnya dalam upaya untuk mengikatnya. Sebuah formasi besar muncul juga, mengubah langit menjadi papan catur putih besar. Tepat di bawah planet ini, papan catur hitam besar muncul di dalam kehampaan. Kedua papan catur raksasa ini perlahan-lahan berputar, menyebabkan aliran cahaya tak berujung menghubungkan mereka bersama dalam sangkar di sekitar Archon Silk Snow. Retakan, ledakan,
Petir emas gelap berkedip dan jatuh ke bawah menuju Archon Silk Snow juga. Cukup banyak harta. Archon Silk Snow tersenyum dingin. Ning dan Ninedus benar-benar cukup berhati-hati. Mereka telah menyiapkan harta dan formasi kekuatan yang luar biasa. Meskipun Archon Silk Snow sangat kuat, hal-hal ini masih akan mengikatnya untuk jangka waktu tertentu. Merusak. Archon Silk Snow tertawa terbahak-bahak saat cakram emas terbang keluar dari tubuhnya. Dis naik secara vertikal, ujung-ujungnya sangat tajam. Itu memancarkan riak kekuatan yang menakutkan. Titing. Dis mengeluarkan suara yang menusuk telinga yang menyebabkan hati Ning dan Ninedus bergetar. Tiba-tiba ukurannya membesar, menjadi hampir sebesar planet itu sendiri saat berputar dengan cara memotong di planet ini. Dentang. Archon Silk Snow menggunakan Warblade di masing-masing dari 6 bahayanya, dengan mudah memblokir rantai biru tua yang melingkar ke arahnya dari belakang. Memotong. Cakram berputar raksasa mampu memotong secara paksa semua yang ada di jalurnya, menembus semua berbagai formasi. Harus diingat bahwa bahkan Archon Silk Snow akan mampu menghabiskan cukup banyak waktu dan energi untuk menembus formasi ini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekarang, bagaimanapun, dia menggunakan piringan untuk meniupnya seperti kayu mati yang membusuk. Semua formasi di atas planet raksasa itu langsung hancur, dan bahkan planet itu sendiri terpotong menjadi 2 sebelum sisa kekuatan cakram habis. Akhirnya, cakram itu hancur berantakan dan menghilang. Ning dan Ninedus keduanya agak lengah. Formasi kami jelas tidak mampu membunuhnya. Mengapa dia harus menggunakan harta karun untuk merobek mereka seperti itu? Wajah Ning pucat. Archon Silk Snow terkenal dengan sikapnya yang sombong. Saya akhirnya mengerti apa artinya itu. Ninedus merasakan kesedihan. Mati. Setelah menghancurkan seluruh planet tempat keduanya berada, Archon Silk Snow langsung menuju Ning dan Ninedus. Ning melambaikan tangannya, menarik Ninedus ke dunia realnya. Ninedus, aku akan mencari cara untuk kabur. Saya pikir saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika saya tidak bisa berdoa saja. Utara gelap. Ninedus menggertakkan giginya setelah ditarik ke dunia perkebunan. Namun, dia tahu bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Archon Silk Snow terlalu besar. Ning mungkin bisa berjuang sebentar, tapi itu akan menjadi bunuh diri bagi Ninedus untuk mencoba dan bertarung juga. Setelah menyingkirkan Ninedus, Ning segera menyerbu ke langit dan mulai terbang lebih tinggi. Merusak. Ning berusaha untuk menembus ruang, tetapi cahaya keemasan kabur yang menutupi area seluas 10 miliar kilometer di sekitar mereka menyebabkan ruang waktu untuk menstabilkan sedemikian rupa sehingga tidak ada cara untuk merobeknya sama sekali. Ayo pergi. Ning menghasilkan dis hitam putih yang aneh di tangannya. Ini adalah dis ruang waktu yang diberikan Hegemon Bright Sore kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Dia langsung mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, menyebabkan riak kekuatan yang menakutkan turun dan menyelimutinya, lalu merobek secara paksa melalui ruang waktu yang membeku. Rumbel lingkaran cahaya keemasan yang luas mulai bergetar seolah-olah mencoba untuk menekan efek dari item tersebut. Apa? Archon Silk Snow mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah itu piringan ruang waktu? Cakram ruang waktu Hegemon Bright Sore. Mengingat berapa lama dia telah ada, Archon Silk Snow secara alami cukup akrab dengan jenis cakram ruang waktu ini. Sebenarnya, semua elit tingkat atas dari Endless Territories tahu betapa Hegemon Bright Sore peduli dengan klan kerajaannya, Bright Sore Imperials, dan betapa dia peduli pada Daolord dari 12 istana. Bagi Hegemon Bright Sore untuk memberikan cakram ruang waktu pada Daolord adalah tanda bahwa Hegemon memandang orang itu dengan sangat baik. Sebagian besar kekuatan besar akan memberi muka setelah melihatnya dan tidak bertindak melawan orang yang bersangkutan. Demi kerajaan dan warisan Sith, saya hanya akan menanggung konsekuensinya, kata Archon Silk Snow dengan senyum dingin. Kekuatan cakram ruang waktu melakukan yang terbaik untuk merobek ruang waktu, sementara 10 miliar kilometer cahaya buram melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dan menekannya. Keduanya bertarung melawan satu sama lain. Retakan. Dis hitam putih di tangan Ning tiba-tiba dan benar-benar hancur berantakan. Cahaya buram yang menutupi area sekitarnya sekarang jauh lebih redup tapi masih ada. Itu gagal. Ning tertegun. Ini adalah harta pelarian paling tangguh yang dia miliki untuknya, tapi dia masih belum bisa menembus medan ruang waktu yang membeku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Hati Ning sedingin es. Harta karun pelariannya yang paling tangguh telah gagal, sementara dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawannya. Apa yang harus dia lakukan? Jika Hegemon Bright Sore ada di sini secara pribadi, dia mungkin bisa menembus medan ini tapi hartamu itu tidak lebih dari sesuatu yang dia ciptakan dan diresapi dengan sebagian dari kekuatannya. Dia menghadiahkan mereka kepada beberapa Daolord.
Jika hanya itu yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat melarikan diri dan jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda akan mati. Sekte Ninedus yang bersembunyi di dunia realmu akan mati juga. Suara Archon Silk Snow menggelegar keluar. Dia melampaui Ning dalam setiap aspek, kecuali seni pedang hati. Art Hersworth, Ning masih lemah, dia baru saja mencapai posisi ke-10 dan masih berada di tahap pertama. Itu tidak bisa menutupi perbedaan kekuatan yang luar biasa di antara keduanya. Jika Ning seperti Kaisar Hersworth dan telah menguasai semua 15 sikap, dia akan benar-benar dan sangat kuat. Sayangnya, menembus setiap tahap pedang hati terlalu sulit, seperti membuat terobosan dengan pedang Omega Dao. Aku tidak bisa mati. Jika aku mati, Ninedus juga akan hancur. Ning merasakan dorongan kuat untuk tetap hidup. Jika dia mati, dia akan dihidupkan kembali berkat segel Dao yang dia peroleh di alam semesta alternatif itu, tapi semua senjata dan hartanya akan hilang. 9 seni kebaruan dan kemampuan ilahi pelindung yang telah dia latih akan hilang juga. Hilangnya harta itu sekunder, karena dia akan bisa hidup kembali. Ninedus, bagaimanapun, tidak bisa. Ninedus bahkan tidak memiliki Primal Twin. Mati kalau begitu. Archon Silk Snow sudah muncul di depannya. Saya tidak bisa kalah. Saya tidak bisa dikalahkan. Aku masih punya kesempatan kecil. Sebuah api menakutkan cahaya muncul di mata Ning. Saatnya untuk keluar semua. Pertarungan mematikan semacam ini sangat efektif dalam membantu seseorang memahami seni pedang dengan lebih baik. Saya telah berlatih dalam pengasingan selama ratusan juta tahun, tetapi saya masih belum dapat mencapai tahap keempat dari Omega Sword Dao saya. Mungkin jika saya mendapatkan wawasan yang cukup dari pertarungan ini, itu akan membantu saya dalam membuat terobosan. Jika saya bisa mencapai tahap keempat dari Omega Sword Dao, saya tidak hanya akan bisa tetap hidup, saya akan bisa menang. Mata Ning berkobar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mati. Cahaya pedang Archon Silk Snow turun. Itu sangat dingin untuk membekukan hati Ning, begitu cepat menyebabkan Ning bergidik. Kali ini, Archon Silk Snow menyerang Ning dengan ke-6 pedang secara bersamaan. Jelas, dia tidak ingin meninggalkan kesempatan sama sekali dan berusaha untuk membunuh Ning dengan satu serangan. Aku benar-benar harus memblokir ini. Ning berusaha keras untuk mengeksekusi seni pedangnya, menghasilkan lubang hitam besar di sekelilingnya yang berusaha untuk melahap semua cahaya pedang. Ledakan. Tabrakan ini jauh lebih besar dari yang terakhir. Ning dikirim terbang di udara, garis darah bocor keluar dari sudut bibirnya. Haha, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Saya menggunakan 6 pedang dan menyerang Anda dengan kekuatan penuh saya. Kupikir aku bisa membuatmu menjadi debu, tapi kau hanya menderita beberapa luka ringan. Kemampuan ilahi pelindung Anda benar-benar hebat. Suara Archon Silk Snow bergema melalui kehampaan saat dia terus menyerang setelah Ning, tidak berhenti sama sekali. Syukurlah, serangannya berada dalam jangkauan yang bisa aku tanggung. Ning menjilat darah dari bibirnya. Meskipun dia kuat, dia tidak akan bisa membunuhku. Mengingat armor hegemonku dan kemampuan divine pelindungku, hanya hegemon sejati yang bisa menghancurkan tubuhku dalam satu tembakan. Saya masih punya kesempatan. Aku masih punya kesempatan. Kamu bisa memblokirku sekali tapi apakah kamu bisa memblokir 10 kali? 100 kali. Anda ditakdirkan. Mata hijau berminyak Archon Silk Snow dipenuhi dengan kebiadaban yang mengagumkan. Jining tidak bodoh, juga tidak terlalu percaya diri. Meskipun dia berharap dapat memanfaatkan pertempuran mematikan ini untuk menerobos kemacetannya saat ini, dia tahu bahwa ada terlalu banyak variabel yang berperan di sini. Dia mungkin benar-benar bisa membuat terobosan, tapi kemungkinan besar dia akan gagal. Menerobos kemacetan untuk menjadi Daolord dari langkah keempat bukanlah tugas yang mudah, jalan Ning adalah bahwa dari Omega Pedang Dao jika dia ingin menerobos, itu akan lebih sulit daripada sebelumnya untuk Ninedus dan lebih sulit daripada untuk Badlands. Dia tidak berani sepenuhnya mempercayakan semua harapannya untuk membuat terobosan. Jadi, segera setelah cakram ruang waktu gagal, dia segera meminta bantuan Hegemon Bright Sore. Kirim kabar ke Hegemon Bright Sore. Katakan padanya bahwa Daolord Dark North bersedia memberinya 50 buah kuali api dingin dan semua buah yang tersisa dari kuil Crimson Wave, untuk meminta Hegemon untuk campur tangan dan menyelamatkan hidupnya. Archon Silk Snow saat ini mencoba membunuhnya, dan dia bisa mati kapan saja. Ning menginstruksikan pelayan yang bertugas menjaga kontak antara dia dan kerajaan Bright Sore. Ya Tuan, pelayan itu terkejut setelah mendengar betapa suramnya situasinya, dan dia segera mengirim kabar ke kerajaan Bright Sore. Saya berharap Hegemon akan campur tangan, renung Ning pada dirinya sendiri. Hegemon adalah sosok agung yang merupakan pemimpin tertinggi dari seluruh kerajaan Bright Sore.
Bagi tokoh-tokoh tertinggi dari wilayah tak berujung, seorang Daolord benar-benar tidak berarti banyak, tidak peduli seberapa berbakatnya Daolord itu. Ini karena semakin berbakat seorang Daolord, semakin rendah peluangnya untuk berhasil di Daomerge. Kerajaan Bright Sore memiliki 12 istana, tetapi selama bertahun-tahun keberadaannya, tidak ada Daolord tertinggi yang pernah berhasil di Daomerge. Hegemon Bright Sore tetap menjadi satu-satunya hegemon dari kerajaan Bright Sore. Jadi hegemoni umumnya tidak peduli apakah Daolord mati atau tidak. Bagi mereka untuk binasa saat keluar bertualang cukup normal. Mereka dengan tenang menyaksikan satu generasi Daolord demi satu naik ke tampuk kekuasaan, diikuti oleh satu generasi demi satu binasa. Tapi 50 buah kuali Cold Flame mungkin cukup untuk meyakinkan hegemon untuk campur tangan. Meskipun hegemon berhasil menukar beberapa buah itu setelah perjalanan kami ke kuil Crimson Wave, saya tidak berpikir dia mendapat 50 doa Ning. Tuan, hegemon mengirimkan kabar bahwa dia sedang menuju ke arahmu dengan tiruanku. Namun, dia akan membutuhkan waktu. Dia meminta Anda untuk bertahan sebentar, pelayan itu segera menjawab. Ledakan. Tepat pada saat ini, Ning telah terlempar ke belakang dengan darah bocor dari sudut bibirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang setelah mendengar ini. Bagus. Aku harus bertahan sebentar. Jika saya bisa bertahan sebentar, hegemon akan bisa sampai di sini, pikir Ning bersemangat. Dia tahu bahwa karena hegemon tidak yakin di mana tepatnya dia berada, hegemon membutuhkan pelayannya untuk memandu jalannya. Penundaan itu, dikombinasikan dengan jarak yang sangat jauh yang harus dilalui hegemon melalui merobek ruang waktu, berarti bahwa hegemon memang membutuhkan waktu sebelum dia bisa tiba. Biasanya, waktu sesingkat itu tidak ada artinya. Namun, Ning berada di tengah pertempuran hidup dan mati melawan seseorang yang merupakan salah satu penguasa kota suci. Periode waktu yang singkat itu cukup lama dalam situasi ini, lebih dari cukup bagi Archon Silk Snow untuk menyerang 100 kali. Timbul, rambut panjang Archon Silk Snow berkibar di belakangnya saat dia berteriak keras. Ledakan, aliran pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sekelilingnya, membentuk dunia energi pedang yang luas yang menabrak Ning. Jelas, Archon Silk Snow ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Maju, Ning tidak berani menahan apapun sama sekali. 9 naga energi segera terbang keluar dari tubuhnya, membentuk domain kekacauan Yin yang saat proyeksi dunia hatinya yang mengagumkan juga runtuh. Proyeksi dunia jantung bergabung ke dalam domain kekacauan Yin yang, lalu berbenturan langsung dengan dunia Saber Ki di sekitarnya. Kedua domain bertabrakan satu sama lain, dan domain Saber Ki sebenarnya sedikit dirugikan. Ini menyebabkan Archon Silk Snow merasa agak terperangah. Dia kemudian tersenyum dingin. Jadi, kamu punya beberapa trik sendiri. Namun kamu masih akan mati. Archon Silk Snow menyerang langsung ke arah Ning dengan kebiadaban murni dan murni. Keenam pedangnya mengeksekusi Dao of the Sabre yang sangat brutal dan gagah berani. Sebelum pedangnya, bahkan ruang waktu dibekukan dan bahkan karma terputus. Menyerang, menyerang, menyerang. Saya harus bertahan. Demi Ninedus jika tidak ada yang lain, saya harus bertahan hidup. Ning bekerja keras untuk membela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara keduanya menyebabkan langit menjadi gelap. Archon Silk Snow memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 3 Archon teratas. Serangannya sangat ganas, yang masuk akal bagaimanapun, Dao of the Sabre adalah Dao ofensif. Ning benar-benar tidak dapat melawan, tetapi ketika dia fokus sepenuhnya pada pertahanan, 6 pedangnya mampu membentuk pertahanan yang benar-benar kedap udara. Namun, dia dipukul mundur lagi dan lagi. Daolord Dark North ini benar-benar sangat tangguh. Archon Silk Snow menyerang 10 kali berturut-turut, tapi Ning mampu menahan semua 10 serangan. Ini menyebabkan Archon Silk Snow menyipitkan matanya. Semua orang mengatakan bahwa Winesage adalah Daolord yang paling kuat, tetapi sepertinya Daolord Dark North ini sebenarnya lebih kuat daripada Winesage. Saya hampir tidak percaya bahwa ada seorang Daolord yang mampu menerima 10 pukulan dari saya berturut-turut. Sebenarnya, Ning hanya bisa mencapai ini berkat seni pedang hati, yang telah meningkatkan kekuatannya secara dramatis dan membuat seni pedangnya lebih cepat dan lebih ganas. Tanpa itu, Archon Silk Snow mungkin akan mampu meledakkan 6 pedang Ning dari tangannya dan kemudian membunuh Ning segera. Dia terlalu tangguh. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak tahu berapa banyak serangan yang diperlukan untuk membunuhnya. Cahaya dingin melintas di mata hijau berminyak Archon Silk Snow. Lupakan. Saya akan membuat pengecualian untuknya dan menggunakan seni pedang Ice Snow saya. Suara mendesing. 6 pedang Archon Silk Snow mulai bergerak serempak. 3 dari mereka menjadi sangat biadab dan sombong,
sementara tiga lainnya benar-benar menjadi tidak terduga dan fana, hampir seperti tarian salju. Gerakan mereka sangat lembut dan sangat sulit untuk dilihat. Ketika Ning melihat ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun serangan sebelumnya ganas dan kuat, hasilnya cukup mudah untuk diblokir. Sekarang Archon Silk Snow menggunakan kombinasi aneh dari kebiadaban dan kelembutan, menggabungkan prinsip-prinsip yin dan yang bersama-sama, memblokir serangan menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Seni pedang seperti salju tidak memiliki banyak kekuatan di belakang mereka, tetapi mereka jauh lebih merepotkan bagi Ning untuk bertahan. Itu sangat mirip bagaimana jurus Heavenbreaker jauh lebih kuat daripada jurus Blood Drop, tapi jurus Blood Drop jauh lebih unggul dalam kecepatan berkat telah mengorbankan tingkat kekuatan. Serangan paling kuat belum tentu serangan terbaik. Dentang, dentang, memotong, memotong. Pedang dan pedang bertabrakan tanpa henti. Ning terpaksa menggunakan 4 pedangnya untuk bertahan melawan 3 pedang yang mengeksekusi seni pedang Ice Snow, yang tak terduga, meninggalkannya hanya 2 pedang untuk bertahan melawan 3 pedang lain yang sangat buas. Ledakan. Menggunakan hanya 2 pedang untuk bertahan jelas tidak cukup. Ledakan kekuatan yang buas mengguncang seluruh tubuh Ning, menyebabkannya bergetar saat dia dikirim terbang mundur. Ning memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Kekuatan ilahinya terkuras terlalu cepat. Tangan Ning mati rasa, dan bahkan jiwanya mulai merasa sedikit pusing. Jelas, seni pedangnya tidak cukup mampu mengikis kekuatan serangan musuhnya, menyebabkan tubuh dewanya menanggung sebagian besar kekuatannya. Akibatnya, luka-lukanya sekarang jauh lebih berat dari sebelumnya. Setelah aku menjadi salah satu Archon dari Kota Suci, pada saat aku bertindak melawan Daolord, aku selalu menggunakan seranganku yang paling kuat dan luar biasa untuk menghancurkan mereka secara langsung. Anda adalah Daolord pertama yang tidak bisa saya hancurkan dengan cara seperti itu, memaksa saya untuk menggunakan seni pedang Ice Snow saya. Biasanya, saya hanya akan menggunakannya ketika saya bertarung melawan kaisar lain. Anda seharusnya merasa bangga untuk mati dengan seni pedang ini, kata Archon Silk Snow sambil sekali lagi menyerang ke depan. Seni pedangnya jatuh ke Ning seperti salju, melayang dan fana. Cahaya pedangnya menyambar seperti kilat, menusuk langsung ke jantung seseorang. Ini adalah 2 jenis seni pedang yang sangat berbeda, membuatnya jauh lebih sulit untuk bertahan melawan mereka. Memotong. Ning mulai pusing karena pukulan yang dia terima. Tubuh ilahinya merasa sulit untuk menahan serangan ini, dan dia mulai menurun dari kondisi puncaknya. Tidak, jika aku membiarkan ini berlanjut, aku akan mati. Ning mengerti bahwa setiap kali dia memblokir, dia berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Dalam waktu kurang dari 10 posisi, dia akan binasa karena lawan ini. Jika aku mati, aku bisa dihidupkan kembali berkat segel dauku tapi Ninedus pasti akan mati. Gelombang kemauan gigih dan tekad keluar dari jiwa Ning. Tekad ini benar-benar tak tergoyahkan, suatu bentuk kekuatan yang datang dari jiwanya, dan seni pedang Ning tiba-tiba berubah. Sebelumnya, serangannya berbentuk pedang berbentuk kabut. Tiba-tiba, kabut mulai mengembun dan berubah menjadi tetesan air. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang yang tampak seperti terbuat dari air. Pedang berair beriak dengan keindahan mutlak tapi terpancar tingkat memukau kekuatan, dan baik kecepatan dan kekuatan serangan Ning meroket. Pedang hati, jurus 11, tetesan air mata. Ledakan, ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Ning masih terlempar ke belakang, dan dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi kali ini, dia tidak memuntahkan darah sama sekali. Jelas, kekuatan tabrakan itu tidak cukup untuk menyebabkan dia cedera. Apa? Wajah Archon Silk Snow benar-benar berubah. Sikap ke-11 dari seni, pedang hati. Ya, Ning jauh mengungkapkan senyum. Archon Silk Snow, Anda memenuhi reputasi Anda. Anda mengenali teknik saya dalam sekali pandang. Ini memang sikap ke-11 dari seni, pedang hati. Alasan mengapa lebih mudah bagi para kultivator untuk membuat terobosan dalam situasi mendekati kematian adalah karena situasi itu menempatkan jiwa dan jiwa sejati di bawah tekanan yang sangat besar, menyebabkan mereka memasuki keadaan khusus yang memudahkan seseorang untuk memiliki pencerahan dan kemudian membuat terobosan. Titik. Ning tidak hanya dalam situasi hidup dan mati, dia juga berada di bawah tekanan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Ninedus. Ini membuat keinginannya untuk menang semakin kuat, dan emosi yang kuat serta keinginan yang luar biasa untuk bertahan hidup menyebabkan Art Hersworth miliknya akhirnya menerobos. Dalam sekejap dia membuat terobosan, dia akhirnya mengerti. Sikap ke-11 dari seni pedang hati tetesan air mata, membutuhkan tekad dan kemauan yang luar biasa. Dulu, Kaisar Hersworth telah menghadapi kematian tertentu demi melindungi orang-orang yang dia cintai.
Dia tersenyum menghadapi kematian saat air mata mengalir di wajahnya, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan berhasil mengembangkan sikap ke-11. Setiap kultivator memiliki jalan mereka sendiri untuk diambil jika mereka ingin menciptakan seni pedang yang begitu mendalam dan muskil. God Emperor Helong, misalnya, telah menciptakan teknik God Emperor's Apocalypse miliknya, sebuah teknik yang mirip dengan seni Hersword yang menggabungkan kekuatan jantung, divine power, dan energi immortal secara sempurna. Itu juga membutuhkan sejumlah besar tekad dan emosi yang kuat, tetapi emosi yang terlibat harus berupa perasaan belas kasih dan kepedulian terhadap semua makhluk hidup. Hanya tingkat tekad yang membara yang dapat memungkinkan kekuatan hati, kekuatan ilahi, dan energi abadi untuk bergabung bersama dengan cara yang lebih sempurna. Ning akhirnya mengerti. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Art Hersword miliknya bisa maju ke posisi ke-11? Itu artinya dia akan segera mencapai posisi ke-12. Tahap pertama, dari seni pedang hati terdiri dari kuda-kuda ke-8 hingga ke-10, sedangkan tahap kedua terdiri dari kuda-kuda ke-11 dan ke-12. Ning telah membuat terobosan berturut-turut di tahap pertama, saat dia berada di kuil Crimson Wave. Menembus antara kuda-kuda dalam tahap yang sama cukup cepat, sementara menerobos dari satu tahap ke tahap lainnya jauh lebih sulit. Sejak Ning sudah mencapai sikap ke-11, sikap ke-12 tidak akan terlalu jauh di belakang. Seni pedang Daolord Dark North sangat lengkap dan sangat tahan lama. Jika dia bisa menguasai jurus ke-12 dia bahkan akan setara denganku. Niat membunuh Archon Silk Snow mulai tumbuh lebih kuat. Kaisar Hersword, bahkan setelah menjadi Kaisar Abadi, hanya sebanding dengan Daolord tertinggi dalam hal wawasannya yang sebenarnya tentang Dao Pedang. Dia sebenarnya lebih lemah dalam hal ini daripada Ning saat ini. Namun, berkat penguasaannya pada jurus ke-15 dari seni pedang hati, dia telah sepenuhnya melampaui semua Archon lainnya dan berada di urutan kedua setelah hegemoni. Dia dikenal di seluruh wilayah tak berujung sebagai satu-satunya kaisar yang sebanding dengan kekuasaan hegemoni. Sekarang Ning telah menguasai sikap ke-11, kekuatan serangannya 3 kali lipat dari biasanya. Segera, ketika dia menguasai posisi ke-12, serangannya akan sebanding dengan 6 kali kekuatan normalnya. Seberapa luar biasa ini? Berkat teknik mengerikan inilah Kaisar Hersword mampu melawan mereka yang memiliki 2 tingkat kekuatan di atasnya dan mampu melawan 3 hegemoni yang perkasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya terus bertarung dengan sengit. Ning dipukul terbang berulang kali, tapi dia mampu menahan pukulan dengan mudah. Ini karena seni pedangnya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk sepenuhnya bertahan melawan serangan musuhnya. 100 serangan. Aku bahkan bisa memblokir 1000 serangan darinya. Dia mungkin lebih unggul, tetapi jika saya benar-benar fokus pada pertahanan, saya dapat bertahan dengan cukup mudah. Mati. Mata hijau berminyak Archon Silk Snow semakin dingin saat seni pedangnya berfluktuasi antara kebiadaban yang tak tertandingi dan ketidakpastian seperti salju. Ning benar-benar tidak dapat melawan sama sekali, dan dengan setiap serangan dia mengirim Ning terbang menjauh. Dia benar-benar mendominasi Ning, memaksa Ning untuk fokus secara eksklusif pada pertahanan, tapi Archon Silk Snow benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada Ning yang berorientasi pada pertahanan. Pertahanannya benar-benar tanpa cacat. Seni pedangnya tidak memiliki kelemahan sama sekali. Archon Silk Snow sangat kesal dengan ini, musuh dengan kemampuan bertahan yang sempurna sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan mereka yang lebih kuat dari Ning akan merasa sulit untuk menembus seni pedang pertahanannya. Apakah saya benar-benar harus menggunakan salah satu harta saya untuk berurusan dengan satu Daolord? Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, bahkan harta karun tingkat hegemon biasa pun tidak pasti akan membunuhnya. Saya harus menggunakan salah satu harta saya yang paling penting. Archon Silk Snow merasa sedikit sakit hati pada prospek itu. Aku hanya mengumpulkan begitu banyak dari mereka meskipun sudah bertahun-tahun berlalu aku berencana menggunakannya dalam situasi kritis untuk bertahan melawan hegemoni. Archon Silk Snow terus ragu saat keduanya bertukar pukulan. Archon Silk Snow sedang bimbang, dia benar-benar tidak ingin menggunakan hartanya yang paling penting. Harta karunnya yang lebih biasa seperti harta hegemonik, umum, mungkin berharga bagi Daolord, tetapi Archon Silk Snow memiliki beberapa di antaranya. Namun, harta itu umumnya hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan penuh serangan hegemon. Itu tidak cukup untuk membunuh Archon dari kota suci, juga tidak cukup untuk membunuh Ning saat ini. Sementara Archon Silk Snow ragu-ragu, dia terus berharap bahwa rentetan serangannya yang ganas akan cukup untuk membunuh Ning. Jika dia bisa menghindari menggunakan salah satu harta yang menyelamatkan hidupnya,
dia akan melakukannya. Dia tidak akan menggunakan barang-barang itu dengan santai. Rip, jauh di sana, di dalam kehampaan kosong yang berada di luar area 10 miliar kilometer yang ditutupi oleh cahaya buram, sobekan di ruang waktu tiba-tiba muncul. Air mata ini berukuran sangat besar, dan dari sana muncul kepala raksasa dari binatang yang benar-benar raksasa. Mata di kepala ini tampak seperti bintang yang menyala-nyala, dan mereka berbalik untuk menatap medan pertempuran yang jauh, mengunci Archon Silk Snow dan Daolord Dark North. Archon Silk Snow merasakan hadiah baru ini, dan dia segera menoleh untuk melihat. Archon Silk Snow, tetap di tanganmu, kata binatang raksasa itu dengan suara gemuruh. Hegemon Bright Sore, wajah Archon Silk Snow segera memucat. Hegemon Bright Sore sebenarnya telah menyerang ke sini secara pribadi, menggunakan tubuh aslinya. Archon Silk Snow ragu-ragu, tetapi ekspresi buas segera muncul di wajahnya. Dia mengeluarkan palu hitam yang tampak biasa di tangannya, lalu segera membuangnya. Warhammer hitam berubah menjadi seberkas cahaya kemasan besar yang menabrak lurus ke arah Ning yang jauh. Saat terbang, cahaya Black Warhammer mulai meningkat secara dramatis saat menjadi berwarna kemasan. Warhammer itu mempesona untuk dilihat, dan auranya saja menyebabkan Ning merasakan keinginan untuk bersujud di hadapannya. Ning memaksakan pikiran itu, tapi dia masih merasakan kejutan di hatinya. Dia buru-buru menghancurkan dua harta pelindung, menyebabkan penghalang air muncul di sekelilingnya serta sungai aneh menutupinya. Salju Sutra, Hegemon Bright Sore sangat marah. Tubuhnya yang besar menjulurkan satu cakar yang langsung menembus cahaya buram. Ledakan, penghalang benar-benar robek terbuka. Namun, pada saat dia merobeknya, palu perang emas yang mempesona telah mencapai Ning. Ledakan, gelombang kekuatan yang menakutkan menghantam Ning, meledakkan sungai di sekitarnya dan menghancurkan penghalang berair. Meskipun Ning berusaha keras untuk menggunakan pedang North Bow miliknya untuk bertahan, kekuatan serangan ini jauh melampaui serangan yang telah dilepaskan Archon Silk Snow sebelumnya. 6 lengan Ning segera terkoyak, dan 6 pedang North Bow miliknya terlempar saat kekuatan mengerikan dari serangan itu menyapu seluruh tubuh Ning. Kekuatannya terlalu besar. Aku akan mati. Ning hanya punya cukup waktu untuk menoleh untuk melirik Hegemon Bright Sore yang jauh. Saat Ning menatap binatang Titanic, bibirnya bergerak sedikit. Dia ingin mengatakan selamatkan Ninedus. Sayangnya, Ning tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya benar-benar hancur menjadi debu, hanya menyisakan beberapa harta sihir dan baju besinya di belakang, mengambang di kehampaan. Tidak, orang pembawa sial Anda. Mata Hegemon Bright Sore yang berkobar seperti bintang dipenuhi dengan kemarahan. Dia sudah berbicara, tapi Archon Silk Snow sebenarnya memilih untuk membunuh Ning tepat di depannya. Rip, dia sudah menembus penghalang cahaya yang kabur. Sekarang, cakar Hegemon merobek lurus ke arah Archon Silk Snow. Archon Silk Snow segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Ning pada saat yang sama ketika dia menggunakan salah satu kartu trufnya. Dia ingin mengambil harta yang ditinggalkan Ning. Dia tahu bahwa Ninedus dan bagian Realm Ship semuanya berada dalam harta dunia real Ning. Dan kamu benar-benar berpikir kamu akan mengambil harta itu juga. Hal ini membuat Hegemon Bright Sore semakin marah. Matanya memancarkan aura cahaya buram yang menyebabkan ruang waktu membeku di daerah sekitarnya. Gelombang tekanan tak terlihat menghantam Archon Silk Snow, menyebabkan dia melambat secara dramatis. Adapun cakar Hegemon Bright Sore, mereka merobek menembus ruang itu sendiri saat mereka menjangkau Archon Silk Snow. Sebelumnya, aura cahaya kabur itu telah memadatkan ruang waktu lokal tetapi sekarang setelah dihancurkan, serangan Hegemon Bright Sore hampir dapat mencapai target secara instan. Sangat cepat, orang tua itu benar-benar memenuhi reputasinya sebagai hegemon utama di antara 3 hegemon di alam semesta kita. Archon Silk Snow buru-buru menggunakan seni pedangnya untuk bertahan melawan cakar yang menakutkan itu. Ledakan, serangan cakar yang menakutkan datang, penuh dengan kekuatan yang setara dengan harta Warhammer hitam yang baru saja digunakan Archon Silk Snow. Archon Silk Snow langsung hancur menjadi potongan-potongan kecil salju, tetapi salju itu dengan cepat berkumpul kembali jauh ke Archon Silk Snow sekali lagi. Ketika Autarch Bolin adalah seorang hegemon, dia telah melatih dan menguasai total 10 hegemonic Dao. Semua akumulasi pengalaman itu telah memungkinkannya untuk menerobos menjadi seorang Autarch. Kaisar memiliki rentang hidup yang tidak ada habisnya dan dengan demikian umumnya akan berlatih di banyak Tao, berharap bahwa Tao lainnya ini dapat merangsang dan menginspirasi mereka. Kaisar Silk Snow sendiri ahli dalam Dao of the Sabre dan Dao of Snow. Dia telah menjalani Dao Merge melalui Dao of the Saber dan mencapai tingkat kekuatan Archon. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
dia perlahan-lahan meningkatkan Dao of Snow-nya ke level yang sama. Jelas, dia ingin menggunakan dua Tao ini untuk menginspirasinya dan perlahan-lahan berlatih ke tingkat hegemon melalui mereka. Adalah mungkin bagi kaisar untuk berlatih dan berkultivasi, tetapi meningkatkannya sangat sulit. Namun, setiap orang yang telah hidup selama itu, memiliki kemampuan mempertahankan hidup yang tersedia bagi mereka. Perbedaan kekuatan antara Archon dan hegemon cukup jelas, dan dalam pertempuran langsung yang sebenarnya, Archon pasti akan binasa. Namun, beberapa Archon memiliki teknik pertahanan seperti bentuk kebal, sementara yang lain sangat terampil dengan cara lain. Misalnya, jika seseorang sangat mahir dalam Dao of Numerancy, dia akan diperingatkan akan bahaya dan melarikan diri sejak dini. Bergantian, jika seseorang memiliki seni penghindaran yang sangat tangguh maka seseorang akan dapat mengandalkannya untuk melarikan diri dan bahkan mencegah hegemoni untuk mengejar mereka dan membunuh mereka. Ning sudah mencapai tingkat Archon, benar, tapi dia hanya dilatih di Omega Pedang Dao dan tidak memiliki bentuk kebal. Selain itu, dia hanya berlatih untuk waktu yang sangat singkat dan belum mengumpulkan cukup harta. Tidak ada cara baginya untuk bersaing dengan orang-orang seperti Archon Silk Snow. Archon yang lebih tua telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya dapat berdampak pada hegemoni yang sebenarnya. Hegemon Bright Sore, apakah kamu benar-benar akan ikut campur karena aku membunuh seorang Dao Lord belaka? Archon Silk Snow berdiri di kejauhan. Meskipun dia tidak bahagia, dia menahan amarahnya. Kamu dan aku sama-sama tinggal di Endless Territories selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dao Lord ini datang dan pergi tidak ada yang lebih dari pejalan kaki dalam hidup kita. Dao Lord Dark North membuatku marah, jadi aku memutuskan untuk membunuhnya. Ini adalah masalah kecil. Anda, seorang hegemon yang agung, benar-benar memutuskan untuk ikut campur. Ini sedikit berlebihan, bukan? Suara hegemon Bright Sore menggelegar dengan nyaring dari jauh Archon Silk Snow. Ini memang masalah kecil, kamu benar-benar berani membunuh Dark North tepat di depanku. Pencuri kecil ini cukup beruntung untuk mencuri barang yang saya butuhkan, kata Archon Silk Snow. Hegemon Bright Sore, aku tidak menginginkan hartanya yang lain, tapi aku menginginkan dunia real pencuri kecil itu. Jika Anda bersedia memberikannya kepada saya, Anda dapat membuat daftar persyaratan apapun yang Anda inginkan. Huff, kamu membunuh Dark North di depanku dan kamu pikir kamu akan mendapatkan hartanya. Hegemon Bright Sore berkata dengan dingin, bodoh amat. Jika tidak jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Anda, Archon Silk Snow memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Aku bilang pergi. Suara hegemon Bright Sore semakin dalam. Baik, hegemon benar-benar hegemon. Aku akan menyetujui permintaanmu kali ini. Archon Silk Snow menggertakkan giginya, lalu berbalik dan menghilang dalam riak dimensional. Alasan mengapa Archon Silk Snow memilih untuk membunuh Ning pada saat kritis itu sebagian demi kerajaan, tapi yang lebih penting, dia ingin mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Dia mengerti bahwa selama Ning selamat, Ning akan dengan cepat menguasai jurus ke-12 dari seni pedang hati. Pada saat itu, perbedaan kekuatan antara keduanya akan sangat kecil. Sudah ada perseteruan di antara mereka. Jika Ning gagal Daomerge-nya, itu akan dijamin bahwa Ning akan mati. Jika dia menjadi gila sebelum mati, sementara Archon Silk Snow sendiri akan dapat menjaga dirinya tetap hidup, fondasi kekuatan yang telah dia bangun selama ribuan tahun mungkin sepenuhnya dimusnahkan oleh Ning yang marah. Jika Ning berhasil di Daomerge, hal-hal akan menjadi lebih buruk. Jadi, dia harus membunuh Ning segera. Mengambil harta itu hanyalah manfaat sekunder. Sayangnya, hegemon telah menghentikannya. Hegemon Bright Sore menyaksikan Archon Silk Snow pergi, tidak mengejar atau menyerang. Membunuh Archon Silk Snow bukanlah hal yang mudah. Sosok raksasa hegemon kabur, berubah menjadi sosok humanoid. Dia kembali ke wujud normalnya sebagai pria tua berjubah salju dan berjanggut putih dengan 6 tanduk melengkung di kepalanya. Dia melambaikan tangannya, mengumpulkan pedang Northbow, dunia perkebunan, baju besi, dan harta lainnya yang ditinggalkan Ning. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, harta karun ini sebenarnya masih memiliki pemilik. Dao Lord Dark North sebenarnya tidak mati, mungkinkah dia memiliki Primal Twin? Hegemon Bright Sore mengungkapkan senyuman. Dia merasa agak menyesal terhadap Ning karena tidak bisa menyelamatkannya, tapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. Dia benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Karena dia tidak mati, avatarnya seharusnya berada di Istana Fastiven. Aku akan mengunjunginya. Hegemon Bright Sore mengambil satu langkah maju, merobek ruang waktu saat dia melakukan perjalanan menuju Istana Fastiven. B35P2